Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Asura God of War chapter 11 sampai dengan 20. Selamat menyaksikan. Bab 11 sangat kuat. Aku tidak tahu senior mana yang ada di sini, tolong tunjukkan. Feng Zi, yang sebelumnya sangat arogan, tiba-tiba berkata dengan hormat. Melihat Feng Zi seperti ini, semua orang semakin tidak percaya seseorang yang bisa membuat Feng Zi begitu hormat pasti lebih kuat darinya. Junior bodoh, kamu pantas aku muncul, keluar dari sini, kata-kata hormat Feng Zi disambut dengan teriakan marah. Setelah suara, bang, ada suara teredam tanpa peringatan, dan kipas memuntahkan seteguk darah, dan duduk dengan lemah di tanah. Dan ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka membuka mulut lebar-lebar, tidak dapat pulih dari keterkejutan. Ya Tuhan, kamu bisa melukai Wuzong berpangkat tinggi tanpa muncul. Kekuatan macam apa ini? Melihat Feng Zi yang terluka, seseorang berkata dengan keras. Dan Xing Feng, yang baru saja membuat Feng Zi tertawa karena Xing Jue, memandang Xing Jue dengan mata yang sangat rumit saat ini, karena dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan pria misterius tadi, yaitu, Xing Jue adalah muridnya. Xing Jue, yang selalu dia benci, memiliki tuan yang begitu kuat, bagaimana dia, yang sangat cemburu, bisa menerimanya. Senior, saya adalah penatua dari paviliun luar paviliun Yufeng. Senior menyerang saya dan melukai saya secara serius. Apakah Anda ingin menjadi musuh paviliun Yufeng? Dia sudah mengerti dengan baik kesenjangan antara dia dan lawan. Jika dia bisa terluka parah tanpa muncul, dia harus mahir dalam kekuatan ruang, dan orang yang bisa menggunakan kekuatan ruang setidaknya dia orang yang kuat di tingkat dewa bela diri. Paviliun Yufeng juga merupakan keberadaan yang sangat tirani. Dan sekarang, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Xing Jue yang tampaknya tidak mencolok ini akan memiliki kekuatan seni bela diri sebagai latar belakangnya. Pada saat ini, Feng Zi dengan jelas menyadari bahwa dia dalam masalah besar, dan satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah bergegas. Atas lakukan perlindungan paviliun Yufeng. Hahaha. Paviliun Yufeng, setelah mendengar kata-kata Feng Zi, lelaki tua misterius itu tiba-tiba tertawa, dan tawa ini membuat Feng Zi semakin panik. Bahkan King Motian tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Ini adalah lelucon bahwa seorang tetua penatua luar berani mengatakan omong kosong seperti itu kepadaku. Orang tua itu berteriak dengan marah lagi, tetapi dalam kata-katanya penuh dengan penghinaan. Generasi muda tidak mengenal senior, jadi tolong maafkan saya. Generasi muda tidak tahu senior, jadi tolong maafkan saya. Ketika lelaki tua itu menyebutkan bahwa bahkan King Motian tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya, hati Feng Zi menjadi dingin, karena dia tahu bahwa dia benar-benar telah menyinggung seseorang yang tidak mampu menyinggung siapa King Motian. King Motian adalah pemilik paviliun Yufeng miliknya. Jika dia berani memanggil King Motian dengan namanya, dia pasti orang yang sangat kuat. Pada saat ini, Feng Zi akhirnya melepaskan semua kepura-puraan, dan buru-buru berlutut di tanah, bersujud akui kesalahan Anda. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Penatua paviliun Yufeng yang agung ini bersujud untuk mengakui kesalahannya. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa orang itu haruslah orang yang kuat. Begitu kuat sehingga satu kalimat bisa membuat para tetua paviliun Yufeng ketakutan. Hal-hal yang tidak berguna, sangat memalukan bahwa paviliun Yufeng menghasilkan sesuatu sepertimu. Suara lelaki tua itu terdengar lagi, tetapi dia masih tidak memberikan wajah apapun kepada Feng Zi. Namun pemandangan yang paling mencengangkan terjadi di saat berikutnya. Saya melihat Xing Jue yang tadi masih duduk di tanah, tubuhnya mulai kabur dan menghilang dalam sekejap. Dan meskipun Feng Zi terus mengakui kesalahannya, suara lelaki tua itu tidak pernah terdengar lagi. Pimpin teleportasi seseorang,
Kekuatan macam apa ini? Setelah beberapa saat, instruktur dari keluarga Singh bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa kekuatan ruang hanya dapat digunakan oleh Dewa Perang. Jika Anda dapat memindahkan orang, itu pasti di atas Dewa Perang, kata Singh Tian kaget. Di atas Dewa Perang? Mungkinkah? Setelah mendengar kata-kata Singh Tian, hati instruktur semakin bergetar, karena dia tidak lagi berani terus menebak-nebak tentang kekuatan Master Misterius Xing Jue. Xing Jue dibawa pergi dengan cara ini, dan yang tersisa di aula hanyalah diskusi orang-orang, tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya, tidak dapat dibayangkan, dan tidak memuaskan. Pada saat yang sama, di gurun di luar kota Yunzong, dua sosok muncul seperti hantu. Dan ini Xing Jue, dan lelaki tua misterius yang membantu Xing Jue saat itu. Nak, makan ramuan ini. Pria tua itu dengan santai melemparkan ramuan ke Xing Jue, dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan. Xing Jue buru-buru mengambil pil itu dan berkata sambil tersenyum. Bah! Siapa tuanmu? Pria tua itu menatap kosong pada Xing Jue, dan berkata dengan dingin. Tentu saja itu kamu. Kamu baru saja berada di aula utama, tetapi kamu mengatakan itu milik tuanku. Ngomong-ngomong, Tuan, kamu sangat agung dan tampan, kata Xing Jue dengan wajah datar. Pada awalnya, dia bertemu dengan lelaki tua ini dengan tergesa-gesa. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini tidak dapat diduga, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sekuat itu. Secara alami, Xing Jue menolak untuk melepaskan kesempatan menjadi murid yang baik. Bocah bau, aku baru saja mengatakan itu untuk menyelamatkan mukamu. Kamu tidak akan bergantung padaku, kan? Pria tua itu melirik Xing Jue tanpa daya, dan berkata sedikit gelisah. Tidak berani, tapi sekarang aku bisa menjadi seorang seniman bela diri, dan itu memang berkat kamu, dan seni bela diri serta latihanku juga diajarkan olehmu. Jika kamu tidak mengakui bahwa kamu adalah tuanku, maka aku adalah bukan penerus. Saya menjadi anak liar yang tidak diinginkan siapapun. Xing Jue berkata dengan sedih dengan keluhan di wajahnya. Oke, jangan mengudara untuk orang tua itu, anggap aku tidak beruntung, dan kenali saja kamu bocah. Pria tua misterius itu merenung sejenak, tetapi berkata dengan enggan. Nyatanya, lelaki tua ini sudah sangat puas dengan Xing Jue, jika tidak, dia tidak akan membantu Xing Jue pada awalnya, tetapi melihat Xing Jue mengabaikan hidupnya untuk menyembunyikan identitasnya hari ini, itu membuat Xing Jue merasa lebih baik dalam hidupnya. Hati. Murid memberi penghormatan kepada Tuan, melihat bahwa dia telah berhasil. Xing Jue dengan cepat berlutut di depan lelaki tua itu dan memberi hormat. Haha, bocah, kamu pintar, tapi aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu dulu. Pria tua itu tiba-tiba tersenyum lagi, tetapi ada sedikit kelicikan di wajahnya. Ada apa? Tuan tidak akan meninggalkan muridnya sendirian, bukan? Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Xing Jue hanya merasa tidak nyaman untuk sementara, dan kemudian bertanya dengan suasana hati yang gelisah. Haha, anak baik, bagaimana aku bisa memujimu karena sangat pintar? Pria tua itu hanya tersenyum. Pef. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xing Jue hampir memuntahkan seteguk darah baru dan mati di sana. Bagaimana bisa ada tuan yang tidak bertanggung jawab di dunia ini? Haha, lelaki tua itu telah melakukan perjalanan ke daratan selama bertahun-tahun dan terbiasa sendirian, jadi inilah mengapa saya tidak pernah menerima seorang murid selama bertahun-tahun. Melihat penampilan Xing Jue, guru itu berkata sambil tersenyum. Hei, dalam hal ini, murid tidak akan bergantung pada tuannya, tetapi tuannya tidak akan merasa nyaman ketika muridnya berlatih sendirian,
Jadi lebih baik tuannya mengajari muridnya beberapa senjata ajaib untuk melindungi tubuh dan selamatkan. Apakah kamu khawatir, Pak Tua? Xing Juegui berkata sambil tersenyum. Hei, muridku yang baik benar-benar pintar, tetapi sebagai seorang guru, aku benar-benar bepergian ke daratan sendirian. Aku benar-benar tidak membawa senjata ajaib. Satu-satunya yang bernilai uang, aku memberikanmu terakhir kali. Orang tua itu juga berkata dengan licik. Kalau begitu Tuan bawa aku kembali ke aula utama kota Yunzong, biarkan aku mendapatkan surat masuk ke pavilion Yufeng. Xing Jue memikirkannya dan berkata lagi, jika lelaki tua misterius ini benar-benar tidak bisa membawanya untuk berlatih, kemudian pavilion Yufeng juga merupakan pilihan yang sangat bagus. Hei, apakah surat masuk ke pavilion luar pavilion Yufeng layak untukku? Ketika Xing Jue menyebutkan surat masuk ke pavilion, lelaki tua itu berkata dengan nada menghina. Dan ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xing Jue juga menundukkan kepalanya dalam diam, karena dia menemukan bahwa lelaki tua misterius ini tampaknya tidak menyukai pavilion Yufeng. Pavilion Yufeng, tidak ada surat penerimaan dari pavilion luar. Apakah Anda ingin surat dari pavilion? Saat Xing Jue merasa sangat tertekan, suara lelaki tua itu terdengar lagi, dan kemudian sebuah surat ungu dikirimkan depan Xing Jue, dan setelah melihat surat ungu itu, wajah kecewa Xing Jue dipenuhi kegembiraan lagi. Ya, teriak Xing Jue langsung tanpa ragu, lalu mengambil surat ungu itu dari tangan lelaki tua itu. Melihat surat ungu di tangannya, air liur Xing Jue hampir meneteskan air liur. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar surat dari pavilion? Xing Jue mengedipkan matanya yang besar dan terus memandangi surat ungu itu, seperti seorang pengemis yang mengambil batangan emas. Pavilion Yufeng dibagi menjadi pavilion utama, pavilion dalam, dan pavilion luar, dan Feng Zi yang melukai Xing Jue hanyalah sesepuh dari pavilion luar. Luzan secara alami adalah murid pavilion luar, tetapi sebagai murid dari pavilion luar setelah mencapai level tertentu, Anda dapat berpartisipasi dalam penilaian untuk memasuki pavilion. Selama Anda lulus penilaian, Anda bisa menjadi murid pavilion. Di pavilion, Anda dapat menikmati perawatan pelatihan yang lebih unggul. Namun persyaratan masuk pavilion yang sama juga sangat ketat, oleh karena itu surat masuk pavilion bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Hal ini terlihat dari begitu berharganya surat masuk pavilion luar. Itu sebabnya Xing Jue sangat bersemangat. Omong kosong, apakah lelaki tua ini akan memberimu yang palsu? Lelaki tua misterius itu menjawab dengan sedikit ketidaksenangan. Hei, tidak berani, sebagai tuan, apa surat dari pavilion luar untuk bergabung dengan pavilion luar? Mungkin ada juga surat dari pavilion utama untuk bergabung dengan pavilion utama, kata Xing Jue buru-buru menyanjung. Seolah-olah dia tahu identitas lelaki tua itu dengan sangat baik. Brengsek, pemikiranmu sederhana. Apakah menurutmu pavilion utama dapat dimasuki begitu kamu mengatakannya? Jika kamu ingin memasuki pavilion utama, kamu tidak bisa masuk dengan mengandalkan koneksi. Kamu harus mencapai Wu terlebih dahulu kekuatan Zun sebelum kamu berbicara. Orang tua bayi melirik Xing Jue, dia dengan sengaja menjelaskan. Wuzun? Bahkan murid biasa harus mencapai level Wuzun untuk memasuki pavilion utama? Itu benar-benar layak menjadi kekuatan inti pavilion Yufeng, dan itu benar-benar tirani. Kekuatan macam apa itu Wuzun? Melihat seluruh kota Yunzong miliknya, keluarga terkuat tidak lebih dari 3 keluarga, dan mereka hanya Wuzong tingkat menengah sekarang. Wuzun, seperti namanya, siapapun yang mencapai Wuzun adalah Grandmaster dari satu generasi, bahkan di seluruh kekaisaran Yufeng mereka, itu adalah keberadaan yang sangat tirani. Oke nak, jangan emosi, benua ini sangat besar, dan ada banyak orang kuat. Meskipun pavilion Yufeng begitu kuat di kekaisaran Yufeng,
Jika ditempatkan di seluruh benua, itu hanya tingkat menengah. Itu hanya kekuatan. Melihat penampilan Xing Jue, lelaki tua itu mau tidak mau berkata sambil tersenyum. Ini seperti melihat katak di dalam sumur. Kekuatan sedang. Hehe. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xing Jue hanya tersenyum kecut. Mimpinya adalah menjadi eksistensi teratas di benua ini, tetapi sekarang tampaknya jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Oke, nak, tidak sulit untuk memasuki pavilion utama dengan bakatmu, tapi memang benar berlatih keras sebelum itu. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan mengobrol denganmu. Aku akan pergi ke Yufeng jika aku punya kesempatan di masa depan. Lihatlah milikmu, kata lelaki tua itu kepada Xing Jue, dan kemudian tubuhnya kabur dan menghilang. Tuan, setidaknya tinggalkan nama sebelum pergi. Xing Jue sangat tidak berdaya ketika dia melihat bahwa tuannya akan pergi begitu dia mengatakannya, jadi dia buru-buru berteriak ke langit. Seluruh kekaisaran Yufeng juga merupakan puncak keberadaan di masa depan, Xing Jue akan melaporkan nama tuannya, dan mungkin dia bisa mendapatkan perlakuan khusus di pavilion Yufeng. Feng Lao, sebuah suara tua datang dari langit, bergema untuk waktu yang lama. Feng Lao? Apa ini? Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xing Jue hampir memuntahkan darah dari mulutnya. Dia tahu bahwa tuannya hanya asal-asalan saja. Siapa yang akan mengenal Feng Lao? Tapi tidak ada suara dia membawa tuannya dari langit, Xing Jue tahu bahwa tuannya telah pergi. Hei, lupakan saja, sepertinya aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Xing Jue meletakkan surat ungu itu di tangannya, lalu menepuk dadanya, dan berkata sambil tersenyum. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju stasiun pos di kota Yunzhong lagi pula, jarak dari kota Yunzhong ke pavilion Yufeng sangat jauh, dan Xing Jue tidak mau berjalan ke sana. Ratusan mil jauhnya dari lingkungan pengaruh pavilion Yufeng, ada pegunungan, karena medan berbahaya pegunungan dan sejumlah besar monster berbahaya yang tersembunyi di pegunungan, itu disebut gunung kematian oleh orang-orang. Satu-satunya cara untuk pergi ke pavilion Yufeng. Ada sebuah kota kecil bernama Juzan, di pinggiran gunung kematian. Ada banyak karavan dan kelompok tentara bayaran yang tinggal di kota. Jika Anda tidak memiliki kekuatan luar biasa dan ingin melewati pegunungan, maka inilah pilihan terbaik Anda, karena tentara bayaran di kota dapat mengantar Anda melewati gunung kematian. Tapi premisnya adalah punya uang. Wow, ini sangat hidup. Di luar Juzan, seorang pemuda berbaju hitam keluar dari gerbong dan berkata dengan penuh semangat, dan ini Xing Jue. Setelah beberapa bulan mengemudi tanpa gangguan, Xing Jue akhirnya tiba di sini. Ada begitu banyak master di sini. Xing Jue memperluas kekuatan jiwanya, dan tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Xing Jue merasa bahwa di kota pertemuan yang tidak terlalu besar ini, ada aura dari seniman bela diri ini di mana-mana, mungkin mereka semua adalah tentara bayaran di kota ini. Xing Jue juga tahu sedikit tentang bahaya gunung kematian ini, dan dia sangat tidak terbiasa dengannya, jadi Xing Jue sudah lama berencana untuk menyewa sekelompok kecil tentara bayaran di sini untuk membimbingnya. Jadi setelah menghela nafas, Xing Jue bertanya sampai ke kantor ketenagakerjaan kelompok tentara bayaran. Apa? Tidak ada lagi tentara bayaran. Di dalam kantor ketenagakerjaan, Xing Jue membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan heran. Maafkan aku, hal aneh terjadi di pegunungan baru-baru ini. Banyak orang yang memasuki pegunungan tidak pernah keluar lagi. Karena itu, banyak tentara bayaran tidak berani memasuki gunung sama sekali sekarang, dan tentara bayaran yang sedikit terkenal. Tentara bayaran korps juga telah dipekerjakan, dan mungkin perlu beberapa hari sebelum mereka kembali, jadi sebaiknya Anda menunggu beberapa hari, staf di kantor ketenagakerjaan menjelaskan kepada Xing Jue.
Tidak heran ada begitu banyak orang di kota, jadi itulah yang terjadi. Setelah mendengar apa yang dikatakan staf, Xing Jue juga memahami situasi saat ini. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kantor ketenagakerjaan, tetapi ketika Xing Jue akan menemukan ketika saya mencari tempat yang layak huni, saya tertarik dengan kebisingannya. Xing Jue melihat sekelompok orang berkumpul 100 meter darinya, dan sepertinya ada beberapa konflik di antara mereka. Dengan rasa ingin tahu, Xing Jue memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Sial, ini hanya sesi sparring. Apakah kamu ingin membuat tangan yang begitu berat? Di tengah kerumunan saat ini, seorang pria paruh baya menggendong pria yang terluka parah dan berkata dengan marah. Dan kedua orang ini sebenarnya adalah seniman bela diri tingkat rendah. Kamu terlalu lemah. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan kami. Cepat dan keluar. Ada sekitar 10 pria yang duduk di kerumunan, dan salah satunya adalah pria berjanggut hitam yang sangat kokoh, yang melemparkan tatapan tajam ke arah pria paruh baya itu, berkata dengan nada menghina. Setelah mendengar kata-kata pria besar berjanggut hitam itu, sedikit ketakutan muncul di mata pria paruh baya itu, dan kemudian dia berhenti berbicara, tetapi bergegas keluar dari kerumunan dengan pria yang terluka di pelukannya. Seniman bela diri tingkat tinggi, kekuatan yang luar biasa. Xing Jue berkata dengan suara rendah setelah melihat janggut hitam dan menyadari kekuatannya. Tetapi pada saat ini, meletakkan tanda ini di sebelah 10 orang itu menarik perhatian Xing Jue, dan dia melihat kata-kata, panggil tentara bayaran yang baik, jangan bawa sampah, tertulis di tanda itu. Setelah melihat tanda ini, Xing Xin sangat gembira, dan diam-diam berkata, tentu saja, tidak ada jalan yang tak tertandingi. Bab 13 bergabung dengan tim tentara bayaran. Hei, Paman, apa yang mereka lakukan? Xing Jue bertanya pada seorang paman di sampingnya. Oh, pria berjanggut hitam di antara mereka adalah kepala Tianlong dari kelompok tentara bayaran Tianlong yang terkenal di kota ini. Beberapa hari yang lalu, adik laki-lakinya mengawal sekelompok pedagang ke Death Mountain dengan seluruh kelompok tentara bayaran mereka, tapi dia tidak pernah kembali. Dia memutuskan untuk mengatur sekelompok tentara bayaran yang tersebar kuat dan masuk untuk mencari keberadaan kelompok tentara bayarannya, kata paman itu kepada Xing Jue seolah dia tahu masalah itu dengan sangat baik. Saya mendengar bahwa gunung kematian sangat berbahaya baru-baru ini. Karena orang-orang ini bersedia mengikutinya, hadiahnya pasti sangat bagus. Xing Jue bertanya lagi, meskipun dia tidak tertarik dengan hadiahnya, tetapi Xing Jue ingin tahu apa itu. Seperti apa yang menarik para master ini untuk mempertaruhkan hidup mereka untuk mengikutinya. Dikatakan bahwa siapapun yang bisa kembali hidup-hidup bisa mendapatkan sepotong baju besi dalam ulat sutra emas, yang merupakan baju besi pertahanan yang sangat tinggi. Bagi tentara bayaran yang telah berjalan di gunung kematian ini selama bertahun-tahun, itu pasti harta karun untuk pertahanan diri. Kata paman. Oh, mendengar ini, Xing Jue mengungkapkan kekagumannya pada latar belakang kelompok tentara bayaran ini. Armor bagian dalam ulat sutra emas adalah harta yang sangat berharga di keluarga Xing, dan hanya ada satu bagian, dan kelompok tentara bayaran ini benar-benar dapat mengambilnya dengan begitu banyak bidak, terlihat bahwa latar belakang Tianlong Mercenary Group tidaklah lemah. Kapten Tianlong, sepertinya tidak ada yang bisa lulus penilaian. Kenapa kita tidak pergi dulu? Pada saat ini, di antara 10 orang, seorang pria jangkung dan kurus berkata kepada pria berjanggut hitam. Oke, kata pria berjanggut hitam itu setelah melihat-lihat selama seminggu. Tunggu, aku ingin berpartisipasi. Saat semua orang akan bangun dan pergi, Xing Jue tiba-tiba berkata. Segera, pemuda yang tampaknya lemah ini berjalan ke dalam jangkauan kerumunan. Teman kecil, apakah kamu ingin berpartisipasi? Apakah kamu tahu apa yang akan kita lakukan? Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan jijik setelah melihat Xing Jue.
matanya penuh ejekan. Tidak. Xing Jue bertanya dengan tatapan kosong pada pria jangkung dan kurus itu. Oh, haha, ya, selama kamu bisa bertahan 10 putaran di tanganku, bagaimana kalau aku menganggapmu memenuhi syarat? Pria kurus dan tinggi itu berkata lagi. Jika kamu bisa melewati tanganku untuk 1 putaran, bagaimana kalau aku berhenti secara otomatis? Xing Jue bertanya dengan nada menghina. Apa? Lelucon? Haha. Apakah kamu mendengar seseorang menceritakan lelucon? Pria jangkung dan kurus itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Xing Jue. Dan semua orang juga tertawa. Rasanya seperti mendengar lelucon paling lucu di dunia. Saya berpikir bahwa anak ini sakit jiwa atau memiliki masalah dengan kepalanya. Pria kurus dan tinggi ini adalah seniman bela diri tingkat menengah, dan dengan keterampilan bela diri khusus ini, kekuatannya yang sebenarnya cukup untuk melawan kekuatan tinggi. Tingkat seniman bela diri namun, anak muda ini benar-benar berkata sungguh lucu bahwa dia bisa dikalahkan dalam 1 putaran. Hahaha, Xing Jue tiba-tiba tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan pria jangkung dan kurus itu. Tapi tawa Xing Jue membingungkan semua orang. Aku ingin tahu apakah anak ini gila? Jika itu masalahnya, maka kamu akan tersinggung. Tiba-tiba, Xing Jue berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, tubuhnya seperti naga yang berlayar keluar dari laut. Pria paruh baya itu pergi. Dan aura seorang seniman bela diri tingkat tinggi menyebar tanpa pamrih saat ini. Yupes. Pria kurus dan tinggi itu tidak pernah membayangkan bahwa Xing Jue akan menjadi seniman bela diri tingkat tinggi, dan kekuatan ledakannya jauh lebih kuat daripada seniman bela diri tingkat tinggi biasa. Tetapi ketika dia mengetahuinya, sudah terlambat. Pada jarak seperti itu, ketika dia tidak siap, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik serangan penuh Xing Jue. Bang, dengan suara teredam, Xing Jue memukul pria jangkung dan kurus itu dengan pukulan, dan pukulan ini mendorong pria tinggi dan kurus itu mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia berhenti. Dalam keadaan Xing Jue hanya mengerahkan 1 bagian dari dirinya kekuatan. Apakah aku memenuhi syarat sekarang? Xing Jue bertepuk tangan ringan, dan bertanya pada pria jangkung dan kurus dengan wajah malu. Haha, teman kecil ini, kamu memiliki kekuatan yang hebat. Ini adalah pertama kalinya Long melihat seorang seniman bela diri tingkat tinggi pada usia seperti itu, kata. Apa? Seniman bela diri berpangkat tinggi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kapten Tianlong, banyak orang yang lebih lemah memandang Xing Jue dengan tidak percaya. Bahkan jika Anda melihat seluruh kotanya, hanya ada beberapa seniman bela diri berpangkat tinggi. Itu saja, dan pemuda ini tampaknya baru berusia sekitar 16 tahun, dan dia telah mencapai seniman bela diri tingkat tinggi pada usia seperti itu, baru setahun. Jika mereka tahu, mereka mungkin akan menjadi gila. Kalau begitu aku dianggap memenuhi syarat. Xing Jue tersenyum tipis, dan bertanya lagi, melirik pria jangkung dan kurus itu. Hahaha, tentu saja, aku tidak menyangka adik laki-laki ini begitu kuat, aku mengagumimu. Sikap pria jangkung dan kurus terhadap Xing Jue juga berubah dengan sangat cepat, dan dia berkata dengan kagum. Di dunia ini, yang kuat dihormati, dan orang yang memiliki kekuatan dapat ditukar dengan rasa hormat dari orang lain, seperti yang terlihat dari pria kurus dan tinggi ini. Oke, dengan tambahan adik laki-laki ini, kekuatan keseluruhan kita juga akan meningkat pesat, jadi ayo berangkat. Semua orang buru-buru bangun sambil berbicara, dan kemudian tim tentara bayaran super kuat yang terdiri dari 11 orang menuju ke Gunung Kematian, yang memiliki diselimuti nafas kematian, berjalan perlahan. Di kedalaman Gunung Kematian, ada atmosfer berbahaya di mana-mana, dan ada raungan monster dari waktu ke waktu yang membuat orang bergidik. Kapten Tianlong, langit telah sudah mulai gelap,
kenapa kamu tidak tinggal di sini dulu dan jelajahi kedalaman besok? Pada saat ini, Kepala Tim Tentara Bayaran, Tianlong, berkata. Melihat langit yang semakin gelap, kata Kapten Tianlong. Jadi di kedalaman dari Gunung Kematian, kelompok tentara bayaran kecil Xingjue mulai ditempatkan. Beberapa orang mendirikan tenda, beberapa menyiapkan makanan, dan beberapa memasang jebakan. Dan Xingjue, yang tidak dapat membantunya, harus mencari tempat untuk berlatih. Setelah berlatih selama sekitar 1 jam, dia merasa bahwa energi bela diri di tubuhnya sangat mencukupi, dan kemudian Xingjue perlahan membuka matanya. Wow, apa yang kamu lakukan? Setelah Xingjue membuka matanya, dia berkata dengan gemetar, karena pada saat ini di depan Xingjue, bahwa Tianlong menatapnya dengan saksama, dan ada perasaan makna yang belum selesai dalam tampilan itu. Mata penuh kasih mengejutkan Xingjue. Saudara Xingjue, teknikmu sangat istimewa, kata Kapten Tianlong sambil tersenyum. Awalnya, Kapten Tianlong ingin meminta Xingjue untuk datang makan malam, tetapi ketika dia berjalan di depan Xingjue, dia menemukan bahwa semangat bela diri kental Xingjue sangat cepat, jadi dia menilai bahwa keterampilan Xingjue harus tidak sederhana. Hehe, Kapten Tianlong, ada apa? Adapun kata-kata Kapten Tianlong, Xingjue tidak menjawab, tetapi mengubah topik dan bertanya kembali. Haha, lihat kepalaku, aku meminta saudara Xingjue untuk makan, kata Kapten Tianlong sambil tersenyum. Segera lalu dia berbalik dan berjalan menuju kerumunan. Xingjue juga menyeka keringat dingin dari dahinya, bangkit dan mengikuti. Setelah makan malam, Xingjue tidak memasuki tenda, melainkan berbaring di dahan pohon besar, memandangi langit yang penuh bintang dan berpikir, karena Xingjue selalu merasa ada yang salah dengan Dead Mountain Range. Menurut apa Xingjue mendengar, ada banyak monster di Gunung Kematian ini, dan mereka sering menyerang orang yang lewat. Xingjue dan yang lainnya berjalan di sepanjang jalan, meskipun mereka mendengar raungan monster dari waktu ke waktu, mereka tidak diserang oleh monster. Dan memikirkan orang-orang yang memasuki pegunungan tetapi tidak keluar, Xingjue dapat menilai bahwa mereka pasti telah menemukan sesuatu di pegunungan, entah terbunuh atau terjebak, dan pegunungan kematian yang sunyi sepi ini akan membuat orang merasa lebih tidak nyaman, karena badai akan datang pada malam hari itu, selalu sangat sepi. Oleh karena itu, Xingjue menilai bahwa pelaku yang menyebabkan hilangnya semua orang malam ini pasti akan muncul. Haha, bau yang sangat indah. Pada saat ini, suara wanita yang dingin tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Sangat kuat, dan ketika dia merasakan aura yang kuat ini, Xingxin tidak bisa menahan keterkejutannya. Bab 14 Pemakan Jiwa Legendaris. Ada musuh, menemukan sesuatu yang salah, dan tentara bayaran yang bertanggung jawab segera berteriak, dan semua orang bergegas keluar dari tenda, bergerak untuk menemui musuh. Hahaha, 11 seniman bela diri, 3 seniman bela diri tingkat tinggi, dan 8 seniman bela diri tingkat menengah. Meskipun kekuatan jiwa mereka sedikit lebih lemah, mereka tidak buruk. Pada saat ini, suara dingin itu terdengar lagi. Jangan main-main, keluarlah jika kamu punya nyali, tiba-tiba seorang tentara bayaran kecil berteriak. Sial, apakah kamu bodoh? Xingjue, yang akan melarikan diri dengan tenang, tertegun oleh kata-kata tentara bayaran ini, berpikir pada dirinya sendiri, tidak bisakah kamu merasakan aura kuat dari pihak lain? Saat ini, jika Anda tidak terburu-buru dan mencari cara untuk lari, Anda berani memprovokasi. Jangan khawatir, adik, tentara bayaran ini memiliki julukan yang disebut Raja Perangkap. Meskipun kekuatannya hanya seorang seniman bela diri tingkat menengah, dia pandai membuat semua jenis jebakan dan mekanisme, dan kekuatan serangan jebakan sangat kuat. Sangat kuat, bahkan seorang seniman bela diri yang kuat akan terluka parah jika dia menyentuh mekanismenya dengan hati-hati.
Seorang tentara bayaran di sebelah Xing Jue sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Xing Jue, dan kemudian menjelaskan. Bang, bang, bang. Pada saat ini, semburan ledakan yang kuat bergema terus-menerus, dan lampu yang menyilaukan terus menyala melihat pemandangan ini, wajah tentara bayaran juga tampak bersemangat. Tampaknya menjadi mekanisme pemicu. Tetapi pada saat berikutnya, ketika suara suram itu terdengar, wajah mereka yang bersemangat menjadi sedikit pucat. Kamu ingin menghentikan nona tuaku dengan sedikit trik. Dengan jatuhnya sosok yang mempesona, paksaan yang kuat juga menyebar, dan pada saat ini, wajah semua orang menjadi pucat dan tidak berdaya. Wuzun. Xing Jue berkata dengan suara rendah, menatap wanita mempesona yang baru saja turun di depannya, karena saat ini tubuhnya tidak bisa lagi bergerak bebas, paksaan yang begitu kuat hanya bisa dicapai oleh Wu yang legendaris. Run. Wanita itu mengenakan gaun hitam ketat, sosoknya sangat panas, wajahnya juga sangat menawan, kelemahannya bukanlah kekuatannya yang menakutkan, tetapi suaranya yang dingin. Dia hanyalah kecantikan yang menakjubkan di dunia. Aku tidak tahu mengapa senior ini menyerang kita, kata pria kurus dan tinggi itu dengan nada yang sangat tercela. Dan banyak keringat dingin terus berjatuhan di wajahnya. Hehe, apa menurutmu aku cantik? Tapi yang tidak terduga adalah wanita berbaju hitam itu tidak hanya tidak menjawab perkataan pria jangkung kurus itu, tapi malah mendatangi pria jangkung kurus itu dengan ringan dan mengangkat dagunya, bertanya genit. Bahkan ada tampilan ambigu. Cantik-cantik. Melihat wanita yang sangat menawan di depannya, pria kurus dan tinggi itu tampak seperti jiwanya telah terpikat, dan matanya penuh dengan ketamakan, dan dia kata perlahan. Kalau begitu bolehkah aku menciummu? Kata wanita itu sambil tersenyum. Ya. Ya. Pria tinggi kurus itu menjawab tanpa ragu. Tidak, jangan cium dia, kata Kapten Tianlong tiba-tiba ketika dia melihat pemandangan aneh ini. Tapi sudah terlambat, wanita dengan rok hitam itu sudah menempelkan bibir seksinya erat-erat ke mulut pria jangkung kurus itu, dan adegan menakutkan terjadi, tubuh pria jangkung kurus itu mulai bergetar terus-menerus, tubuhnya menyusut dengan cepat. Dan akhirnya berubah menjadi mayat dengan tubuh putih, dan mata yang menonjol semakin menakutkan. Soul Eater, kamu Soul Eater. Melihat pria jangkung dan kurus yang tersedot ke dalam mumi, Kapten Tianlong tiba-tiba berteriak. Dan ketika mereka mendengar kata-katanya, semua orang sangat ketakutan. Hanya Xing Jue yang tidak tahu harus berbuat apa. Tapi melihat penampilan panik semua orang, Xing Jue sudah menebak bahwa penyihir pemakan jiwa ini pasti orang yang berbahaya. Tanpa diduga, masih ada orang yang tahu namaku. Wanita iblis pemakan jiwa itu menjilat bibirnya dengan keinginan yang tidak terpuaskan, lalu berbalik dan berjalan menuju Kapten Tianlong. Tidak mungkin, Kapten Tianlong terus berkata sambil melihat ke arah pemakan jiwa yang terus mendekatinya. Ah! Tapi pada saat ini, Soul Devourer tiba-tiba menjambak rambutnya dengan gila, dan terus berteriak, seolah-olah dia menderita luka serius, dan pada saat yang sama, paksaan yang menutupi Xing Jue dan yang lainnya menghilang seketika. Lari, Xing Jue adalah orang pertama yang bereaksi ketika dia merasakan paksaan di sekitarnya menghilang dalam sekejap, lalu berteriak. Jadi semua orang melarikan diri satu demi satu. Tidak ingin melarikan diri, melihat semua orang ingin melarikan diri, pemakan jiwa tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan ketika dia menggenggamnya, topeng merah menyebar dari telapak tangannya, dan pada saat yang sama kekuatan hisap yang kuat meledak. Dan di bawah hisap yang begitu kuat, semua orang juga tersedot dan terbang mundur satu demi satu, dan selama mereka menyentuh topeng merah, mereka akan langsung menyemburkan seteguk darah, lalu pingsan. Melihat pemandangan ini, Xing Xin tidak bisa menahan keterkejutannya. Apakah ini kekuatan menakutkan dari Wuzun? Orang-orang yang hadir tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, itu terlalu menakutkan.
Meskipun Xing Jue memeluk pohon besar di sampingnya dengan seluruh kekuatannya, di bawah sedotan yang begitu kuat, Xing Jue tidak dapat menahannya lagi. Jika dikatakan bahwa seorang seniman bela diri tingkat tinggi hampir tidak dapat melawan Wuzong dengan kekuatannya yang kuat. Keterampilan seni bela diri, lalu menghadapi Wuzun, dia bahkan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Ini adalah perbedaan antara tingkat kekuatan. Jue menunggu yang lain, dan berlari menuju kedalaman pegunungan lagi seperti putus asa. Sialan, gadis iblis ini benar-benar menakutkan. Di pinggiran gunung kematian, Xing Jue tampak malu, dan berkata dengan napas berat di mulutnya. Xing Jue telah berlari selama 3 jam sampai dia tidak bisa merasakannya. Setelah pemaksaan mengerikan dari gadis iblis itu, dia berhenti dan beristirahat. Tepat ketika Xing Jue mengira sudah aman, tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa-gesa, dan kemudian sosok yang dikenalnya muncul di depan Xing Jue. Kakak Xing Jue, ini aku. Orang yang datang tidak lain adalah Kapten Tianlong. Hanya saja melihat penampilannya saat ini, jelas lebih buruk dari Xing Jue. Hehe, tidak heran jika ada sosok di belakangnya sepanjang waktu. Ternyata Kapten Tianlong, kata Xing Jue sambil tersenyum. Sebenarnya, Xing Jue sudah lama merasa bahwa seseorang telah mengikutinya di belakangnya, tetapi Xing Jue tahu bahwa orang ini pasti bukan pemakan jiwa, karena jika itu adalah pemakan jiwa, dia tidak akan dapat melarikan diri sejauh ini, dan dia pasti sudah lama tertangkap. Selain Soul Eater, satu-satunya yang bisa ditentukan adalah tentara bayaran yang berhasil kabur. Pegunungan ini sangat berbahaya, dan saudara Xing Jue tidak tahu banyak tentang pegunungan ini, jadi saya melarikan diri bersamanya. Lagi pula, di lingkungan yang begitu berbahaya, dengan orang kuat seperti saudara Xing Jue, jaminan keselamatan akan menjadi bahkan lebih kuat. Lebih besar, kata Kapten Tianlong sambil tersenyum. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata penghargaan dari Kapten Tianlong, Xing Jue memiliki senyum masam di wajahnya, karena tadi, dia, seorang prajurit tingkat tinggi, seperti ayam yang disembelih, tanpa ada perlawanan, dan sekarang mampu untuk melarikan diri berhasil, dianggap sangat beruntung. Kepala Tianlong, siapa penyihir pemakan jiwa ini? Setelah tersenyum masam, Xing Jue teringat ekspresi kaget di wajah Kapten Tianlong barusan. Dia jelas tahu sesuatu tentang penyihir pemakan jiwa ini, dan segera bertanya. Ini, ceritanya panjang, bahkan aku merasa sedikit tidak bisa dipercaya sekarang. Kapten Tianlong menghela nafas dalam-dalam, lalu datang ke Xing Jue dan berkata. Sebenarnya, Soul Eater hanyalah sebuah legenda, kata Kapten Tianlong setelah memilah-milah pikirannya. Dan ketika dia mendengar kata-kata Kapten Tianlong, Xing Jue tidak bisa menahan keterkejutannya, dan kemudian dia diam-diam mendengarkan narasi Tianlong dengan ekspresi sangat tertarik. Ratusan tahun yang lalu, di Gunung Kematian ini, ada seorang wanita iblis yang membunuh dan memakan jiwa para prajurit, jadi dia disebut wanita iblis pemakan jiwa. Tetapi karena kekuatan wanita iblis pemakan jiwa sangat kuat dan telah mencapai tingkat Wuzun peringkat tinggi. Tentara bayaran di Jushen sama sekali bukan lawannya, jadi dia harus meminta bantuan Paviliun Yufeng. Pada akhirnya, Paviliun Yufeng mengirim 2 tetua yang telah mencapai tingkat petinggi Wuzun. Untuk menangkap gadis iblis itu, diharapkan para tetua Paviliun Yufeng tidak dapat melakukan apapun padanya dengan kemampuan aneh ini, dan secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Akhirnya, pada saat kritis, kedua tetua tidak memiliki pilihan selain menggunakan teknik penyegelan yang kuat dengan mengorbankan jiwa mereka sendiri. Akhirnya, penyihir itu berhasil disegel di Death Mountain. Di Death Mountain, kata di sini, Kapten Tianlong sudah memiliki ekspresi gelisah di wajahnya. Bab 15 ingin menyelinap menyerang saya? Kalau begitu sepertinya sekarang kita tidak punya pilihan selain meminta bantuan Paviliun Yufeng. Setelah mendengar legenda tentang penyihir pemakan jiwa, Xing Jue berkata kepada Kapten Tianlong sambil tersenyum,
lalu bangkit dan terus berjalan ke depan. Hehe, Brother Xingjue sudah lama berpikir untuk meminta bantuan dari Pavilion Yufeng, kan? Tianlong tersenyum dan berkata kepada Xingjue yang berjalan ke depan, karena dia telah menemukan bahwa meskipun rute pelarian Xingjue tidak akurat, kira-kira Fang Fang adalah melarikan diri menuju lokasi Pavilion Yufeng. Di bawah situasi kacau seperti itu, dia bisa membuat pilihan terbaik. Tianlong tidak bisa menahan keterkejutannya dengan rencana Xingjue. Kemudian dia bangkit dan mengikuti. Hanya saja di tempat tinggal Kapten Tianlong barusan, jejak tanda nafas yang tidak mudah ditemukan tertinggal. Kapten Tianlong, sebenarnya saya punya pertanyaan untuk Anda, karena gadis iblis pemakan jiwa sangat kuat. Mengapa? Bersembunyi saja di Gunung Kematian? Bukankah lebih baik membunuh di mana-mana dengan kekuatannya? Mengapa menunggu di pegunungan ini? Tanya Xingjue sambil berjalan di pinggiran Gunung Kematian. Mungkin karena semacam pembatasan sehingga pemakan jiwa tidak dapat meninggalkan Gunung Kematian, jawab Kapten Tianlong. Jika ini masalahnya, bukankah kita akan benar-benar aman selama kita meninggalkan pegunungan ini? Xingjue berkata sambil tersenyum melihat langit yang sudah cerah, karena setelah semalaman mengemudi tanpa gangguan, mereka berdua sudah ini akan keluar dari pegunungan Warcraft dan memasuki jangkauan Pavilion Yufeng. Pemimpin, tinju Tianlong tiba-tiba berteriak keras, dan ekspresi garang muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, di tangan kanannya, aura bela diri emas pucat memadat dengan sangat cepat. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan membanting ke arah Xingjue dengan kejam. Boom, menghadapi serangan tiba-tiba Kapten Tianlong, Xingjue sudah siap. Tepat ketika dia akan dipukul, Xingjue tiba-tiba berbalik dan langsung memukul mundur Kapten Tianlong dengan tinju ke tinju. Hei, rubah akhirnya menunjukkan ekornya. Xingjue berkata sambil tersenyum menatap kepala Tianlong yang memalukan. Jelas, dia tidak terkejut dengan serangan tiba-tiba Tianlong padanya. Nyatanya, Xingjue tidak tahu mengapa kepala Tianlong menyerangnya. Hanya saja Xingjue tidak pernah benar-benar mempercayainya. Mereka akan selalu waspada, jadi mereka terlihat seperti mengharapkan. Tidak peduli mengapa kamu ingin menyerangku, tetapi karena kamu melakukannya, maka aku akan mengambil nyawamu. Xingjue berkata perlahan, terlepas dari keterkejutan Kapten Tianlong, dan di telapak tangan kanannya ada aliran pucat yang kuat. Aura bela diri emas mengembun dengan sangat cepat dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti cahaya penuntun di hutan yang gelap ini. Sungguh keterampilan bela diri yang kuat. Melihat cahaya yang dipancarkan oleh telapak tangan kanan Xingjue, Kapten Tianlong berkata dengan kaget. Pada saat ini, dia sebenarnya merasa sedikit menyesal telah menembak anak ini, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Xingjue akan sekuat ini. Pergilah ke neraka! Xingjue berteriak dengan keras, dan dengan lambaian tangan kanannya, telapak tangan cahaya yang cemerlang bergegas menuju Tianlong dengan kecepatan yang sangat cepat. Tinju meteor Tianlong menghadapi cetakan telapak tangan ringan yang mendekat dengan sangat cepat. Kapten Tianlong tidak bisa mengelak sama sekali. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain melawan dengan seluruh kekuatannya. Tinju yang ditutupi dengan lapisan aura bela diri emas pucat bertabrakan dengan cetakan telapak tangan yang bercahaya. Ah! Diiringi oleh jeritan melengking, lengan kanan Kapten Tianlong tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan sejumlah besar darah terus mengalir dari lengan yang terputus, yang secara alami disebabkan oleh telapak pemakan angin Xingjue. Zizizi, tulangnya sangat keras, aku tidak menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan, kata Xingjue sinis dengan mulut kecilnya. Saat berbicara, sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dia terbang di depan Kapten Tianlong seperti kilat. Menginjak lengan kiri Tianlong, Ling menginjak dada Tianlong dengan ganas dengan satu kaki. PFFT. Saudara Xingjue, selamatkan hidupmu, Saudara Xingjue. Setelah terluka parah oleh Xingjue lagi,
Kapten Tianlong menyemburkan seteguk darah dari mulutnya dan buru-buru memohon. Jangan berpura-pura menyedihkan, mati saja. Menghadapi permintaan Kapten Tianlong, Xing Jue tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh, tetapi ketika Xing Jue akan membunuhnya, suara itu terdengar. Xing Jue paling tidak ingin mendengar, terdengar lagi. Hahaha, bocah yang kejam, aku menghargaimu. Di hutan yang gelap, sosok yang menyihir perlahan muncul. Dan ini adalah gadis iblis pemakan jiwa. Tuan Demones, selamatkan aku, Lord Demones, selamatkan aku. Melihat penampilan Soul Eater Demones, Kapten Tianlong buru-buru berteriak. Sialan, ternyata kamu dan dia berada di tim yang sama. Awalnya, Xing Jue bingung bahwa pemakan jiwa bisa mengejar begitu cepat, tetapi ketika dia mendengar Kapten Tianlong meminta bantuan, Xing Jue tiba-tiba menyadari bahwa itu pasti orang ini meninggalkan beberapa bekas, itulah sebabnya penyihir pemangsa jiwa mengejarnya begitu cepat. Memikirkan kemarahan Xing Jue di sini, dia tidak memukul satu tempat pun, lalu mengangkat tangan kanannya, siap untuk mengambil nyawa anjing pria itu. PFFT. Tapi ketika Xing Jue hendak membunuh Tianlong, kekuatan energi bela diri yang kuat menghantam Xing Jue, dan kemudian seteguk darah keluar dari mulutnya, dan dia jatuh ke tanah. Dan orang yang bergerak secara alami adalah Soul Eater. Hei, Tianlong, aku tidak bisa membiarkanmu membunuhnya begitu saja. Gadis iblis pemakan jiwa itu menarik tangan kanannya yang baru saja bergerak, dan berkata kepada Xing Jue dengan wajah menawan. Terima kasih, Lord Demones, dan melihat bahwa dia telah diselamatkan, Tianlong juga buru-buru bangun, dan ninja itu berlari ke Soul Eater Demones kesakitan, dan berkata dengan hormat. Aku mengatakan kecantikan pemakan jiwa, bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan monster jelek seperti itu ketika kamu begitu cantik? Kebiasaan ini agak sulit untuk aku terima. Setelah mendengar kata-kata pemakan jiwa, Xing Jue sudah tahu bahwa dua harus memiliki perzinahan karena kekuatan penyihir yang menakutkan. Xing Jue tahu bahwa dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri, jadi dia tidak peduli tentang apapun, katanya sinis. Jangan kasar pada gadis iblis itu. Sebelum gadis iblis pemakan jiwa itu berbicara, Tianlong berteriak mendukung. Oh! Mengapa kamu mengatakan aku menyukai dia? Pemakan jiwa bertanya dengan senyum menawan. Jika tidak, mengapa kamu melindunginya? Jawab Xing Jue. Haha, kamu mau tahu. The Soul Devourer tersenyum. HMPH, karena aku melepaskan Lord Demones, kata Tianlong buru-buru. Itu benar, apa yang dia katakan itu benar. Tapi bukan itu sebabnya aku menyelamatkannya, kata pemakan jiwa sambil tersenyum lagi. Kemudian dia menatap Tianlong dengan tatapan menawan itu. Tianlong, terima kasih banyak telah menyelamatkan saya dan memberi saya begitu banyak jiwa yang lezat. Untuk berterima kasih, saya memutuskan untuk membalas Anda dengan baik. Pemakan jiwa menyentuh seluruh tubuh Tianlong dengan tangan kanannya yang lembut. Pipi janggut, dikatakan. Tuan Yao Yao, saya benar-benar setia kepada Anda. Saya tahu bahwa luka Anda masih belum sembuh, tetapi saya masih dapat menemukan lebih banyak seniman bela diri dengan jiwa yang kuat untuk Anda. Tolong. Anda, untuk Tianlong juga merasakan sedikit buruk tentang kinerja Soul Devourer, jadi dia buru-buru berkata. Cedera saya tidak akan sembuh dalam semalam. Karena kamu sangat setia, maka dedikasikan jiwamu untuk saya juga. Soul Devourer tiba-tiba menjadi dingin, lalu mencium Tianlong, dan tubuh Tianlong seperti itu. Seperti pria kurus dan tinggi, dia berubah menjadi mumi dalam sekejap. Melihat pemandangan di depannya, Xing Jue tidak bisa menahan keterkejutannya. Dari percakapan mereka, Xing Jue sudah tahu bahwa pemakan jiwa dilepaskan oleh Tianlong, dan pemakan jiwa memiliki luka di tubuhnya,
yang perlu diserap. Jiwa para seniman bela diri untuk meringankannya. Agaknya, orang-orang yang menghilang sebelumnya juga disebabkan oleh gadis iblis yang melahap jiwa ini, tetapi benda-benda yang diserap oleh wanita iblis yang melahap jiwa ini tampaknya memiliki persyaratan yang semakin tinggi, jadi Tianlong akan melakukannya mengatur mereka, sekelompok orang dengan kekuatan yang baik, untuk memasuki daerah ini pegunungan, tetapi penyihir pemakan jiwa benar-benar membunuh Tianlong yang menyelamatkannya, dan Xing Jue harus takut dengan jiwa berdarah dingin. Penyihir pemakan. Hantu kecil, giliranmu. Melemparkan tubuh Tianlong ke samping dengan santai, dan menjilat bibirnya dengan tidak memuaskan, pemakan jiwa memandang Xing Jue dan berkata sambil tersenyum, tetapi senyum itu penuh dengan niat membunuh. Bab 16 membuka segel. Hei, aku tidak keberatan memberikan ciuman pertamaku pada wanita cantik sepertimu, tapi aku benar-benar tidak bisa menerimamu menciumku dengan pria itu sebelumnya, kata Mood. Hei, tidak apa-apa, karena kamu tidak keberatan sama sekali. Yo, dia benar-benar pria yang tampan. Pemakan jiwa datang ke Xing Jue, dengan lembut mengangkat dagu Xing Jue dengan tangan kanannya yang ramping, dan mengamati dengan cermat. Setelah pertemuan itu, katanya lembut. Kemudian dia membuka mulut kecilnya dan menekannya ke bibir Xing Jue, tetapi di bawah tekanan yang kuat, Xing Jue tidak bisa menahan sama sekali, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat Soul Eater melepaskan ciuman pertamanya. Tetapi pada akhirnya apa yang membuat ketakutan Xing Jue adalah selama ciuman ini berlanjut, hidup Xing Jue mungkin akan berakhir. Ketika gadis iblis pemakan jiwa dan bibir Xing Jue saling menempel erat, Xing Jue hanya merasa bahwa tubuhnya adalah satu, dan kemudian kekuatan jiwa dalam tubuh mulai terkuras dengan cepat, tetapi tidak ada rasa sakit yang kuat di tubuh, hanya di dada, sesuatu yang mirip dengan jantung mulai berdetak kencang. Haha, sangat nyaman. Setelah merasakan kekuatan jiwa yang cukup di tubuhnya, pemakan jiwa tersenyum puas, dan kemudian mengesampingkan Xing Jue bahkan tanpa melihatnya. Wow, dadaku panas sekali. Suara tiba-tiba itu mengejutkan Soul Eater, dan ketika dia menoleh untuk melihat, dia bahkan lebih terkejut lagi. Karena saat ini Xing Jue sedang mencengkeram dadanya dengan seluruh kekuatannya, sepertinya dia menahan rasa sakit yang luar biasa, dan yang membuat Soul Eater menjadi hal yang paling sulit dipercaya adalah bahwa tubuh Xing Jue saat ini belum berubah menjadi mumi, sebaliknya, tidak ada bedanya dengan orang normal. Di bawah tatapan kaget dari Soul Eater, dada Xing Jue benar-benar mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan cahaya ini seperti nyala api putih, menyulut pakaian Xing Jue, dan kemeja Xing Jue terbakar habis dalam sekejap. Sosok aneh juga tersaji di dadanya. Melihat sosok aneh di dada Xing Jue, pipi menawan dari Soul Eater Demones benar-benar berubah pucat seketika, semacam ketakutan ekstrim tidak diragukan lagi terungkap. Butuh waktu lama untuk kutukan penyegel pemakan jiwa, sebelum penyihir pemakan jiwa perlahan mengucapkan kata-kata ini. Cahaya yang dipancarkan oleh sosok aneh itu menjadi semakin kuat, dan rasa sakit Xing Jue menjadi semakin kuat, seolah-olah monster akan muncul dari dadanya. Ini akan dibuka segelnya. Gadis iblis pemakan jiwa itu menatap tajam ke dada Xing Jue, dan berkata perlahan, tetapi pada saat ini tubuhnya mulai bergetar. Om, disertai dengan suara teredam, cahaya di dada Xing Jue membengkak seketika, dan akhirnya menghilang, dan sosok aneh itu menghilang, tetapi kekuatan jiwa yang sangat kuat melonjak dari dada Xing Jue dan kemudian, pada akhirnya, membungkusing seluruh tubuh Jue. Gas jiwa hitam terus-menerus mengelilingi tubuh Xing Jue, dan itu benar-benar mulai mengalir perlahan ke tubuh Xing Jue, dan dengan aliran gas jiwa yang terus-menerus, nafas Xing Jue juga mulai tumbuh terus-menerus, mencapai pada akhirnya, itu benar-benar menembus batas-batas master seni bela diri, maju ke tingkat Wuzong, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk menyerang Wuzong tingkat menengah, tetapi akhirnya berhenti di tahap akhir Wuzong dasar. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Merasakan kekuatan bela diri di tubuhnya,
yang lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan jiwa yang tak tertandingi. Xing Jue bingung, berpikir, bukankah seharusnya aku mati? Mengapa dia tidak mati saja, tetapi kekuatannya menjadi lebih kuat? Gadis kecil, bergabunglah dengan tuannya, tepat ketika Xing Jue merasa tidak dapat dijelaskan. Gadis iblis pemakan jiwa yang akan membunuh Xing Jue sebelumnya tiba-tiba menjatuhkan diri, berlutut, dan berkata kepada Xing Jue dengan suara gemetar, dan bahkan bergetar kepalanya, tidak berani mengangkatnya. Kamu, dengan siapa kamu berbicara? Melihat pemandangan di depannya, Xing Jue tercengang. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Mungkinkah ini mimpi? Maaf Tuan, gadis kecil itu tidak tahu identitas sebenarnya dari Tuan, jadi dia kasar kepada Tuan. Saya mohon Tuan untuk memaafkan gadis kecil itu. Pemakan jiwa tidak menjawab kata-kata Xing Jue, tetapi terus berbicara. Jelas dia sangat takut pada Xing Jue. Hei, kamu sepertinya tahu siapa aku. Pada saat ini, Xing Jue telah memutuskan, dan pemakan jiwa sedang berbicara dengannya, terutama ketika dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui identitas asli tuannya. Bahkan Xing Jue melakukannya untuk itu terkejut, karena bahkan Xing Jue sendiri tidak tahu siapa dia. Sebelum pergi ke rumah Xing, dia hanyalah seorang anak tunawisma yang bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Aku menanyakan sesuatu padamu, segera jawab aku, kata Xing Jue lagi, dan sikapnya menjadi sedikit lebih dalam. Mungkinkah Tuan tidak tahu siapa dia? Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, pemakan jiwa perlahan mengangkat kepalanya dan berkata kepada Xing Jue. Omong kosong, kalau tidak aku akan bertanya padamu? Apa yang baru saja terjadi? Kenapa aku tidak mati setelah diserap olehmu, tapi kekuatanku langsung meningkat? Apa yang kamu tahu? Ayo. Xing Jue bertanya lagi. Tuan adalah anggota klan pemakan jiwa. Kekuatan jiwa asli Tuan telah disegel, dan baru saja saya menyerap semua kekuatan jiwa di tubuh orang dewasa, yang menyebabkan kekuatan jiwa yang tersegel melonjak keluar, dan bahkan merusak segelnya. Sang pemakan jiwa menjawab. Soul Devourer? Apa itu? Apa hubunganmu dengan Soul Devourer? Xing Jue terus bertanya. Melaporkan kepada tuannya, pemakan jiwa adalah ras kuno yang sangat kuat. Mereka dilahirkan dengan kekuatan jiwa yang jauh lebih unggul dari orang biasa, dan pemakan jiwa dapat memurnikan jiwa orang lain dan meningkatkan kultivasi mereka sendiri melalui latihan khusus. Jadi pemakan jiwa klan jiwa dapat dikatakan sebagai kekuatan terkuat di benua ini, dan aku hanyalah seorang pelayan yang dibuat oleh klan pemakan jiwa, kata pemakan jiwa perlahan. Menyempurnakan jiwa orang lain untuk meningkatkan kultivasi sendiri. Xing Jue tidak bisa membantu tetapi tersentak setelah mendengar kata-kata pemakan jiwa. Di benua Tianwu, atribut kekuatan jiwa setiap orang berbeda. Ini bawaan, sama seperti penampilan setiap orang berbeda, bisa dibilang soul power semua orang saling eksklusif, apalagi memurnikan soul power orang lain, biarpun soul ether menghisap jiwa orang lain ke dalam tubuhnya seperti ini itu sudah sangat mesum. Kamu bilang kamu diciptakan? Lalu mengapa kamu bisa melahap jiwa orang lain? Xing Jue bertanya lagi. Laporkan ke Tuan, karena gadis kecil itu terbuat dari jiwa, jawab penyihir pemakan jiwa. Dibuat oleh jiwa? Mendengar ini, Xing Xin terkejut lagi. Dia telah mendengar bahwa beberapa orang kuat dapat menggunakan bahan khusus untuk membuat boneka, tetapi dia belum pernah mendengar seseorang yang dapat menggunakan jiwa untuk membuat manusia. Sungguh luar biasa. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana para pelahap jiwa sekarang? Xing Jue sekarang memiliki sedikit pemahaman tentang pengalaman hidupnya sendiri, dan dia dapat menggunakan jiwa untuk menciptakan orang yang hidup. Metode yang sangat menakutkan, Xing Jue bahkan tidak bisa berpikir tentang hal itu, dan karena dia adalah anggota Soul Eater, dia harus dapat menemukan orang tuanya selama dia menemukan Soul Eater. Kembali ke guru,
Saya pikir klan pemakan jiwa sudah punah sekarang. Setelah hening sejenak, demones pemakan jiwa berkata perlahan, dan di wajahnya yang menawan, ada sedikit kesedihan. Bab 17 Identitas Sejati Xing Jue. Kamu mengatakan bahwa klan pemakan jiwa sudah punah. Xing Jue buru-buru bertanya, menurut apa yang dikatakan gadis iblis pemakan jiwa, klan pemakan jiwa seharusnya sangat kuat, tetapi bagaimana mungkin kekuatan yang begitu kuat bisa musnah begitu saja? Jika Soul Eater benar-benar punah, bukankah orang tua mereka juga akan mati? Lalu kenapa kau hidup kembali? Ya Tuan. Faktanya, pemakan jiwa telah mati lebih dari 100 tahun yang lalu. Saya tidak tahu mengapa tuannya bisa bertahan hidup di dunia ini dan masih sangat muda. Berbicara tentang ini, pemakan jiwa memandang Xing Xing dengan beberapa makna keputusan. Kamu mengatakan bahwa pelahap jiwa telah punah. Lalu mengapa kamu masih hidup? Kamu mengatakan lebih dari 100 tahun yang lalu? Apa yang terjadi saat itu? Bisakah kamu menjelaskan dengan jelas? Awalnya, Xing Jue berpikir bahwa dia dapat menemukan orang tuanya dengan cara ini, tapi dia tidak menyangka klan pemakan jiwa sudah punah. Meskipun aku tidak pernah tahu apa itu klan pemakan jiwa sebelumnya, bagaimanapun juga aku mengetahuinya sekarang, dan emosi semacam ini dari darah membuat Xing Jue peduli tentang kehidupan dan kematian klan pemakan jiwa. Karena para pelahap jiwa sangat kuat sehingga hampir tidak ada kekuatan di benua ini yang dapat bersaing dengan para pelahap jiwa. Untuk menjaga keseimbangan benua, beberapa kekuatan kuat di benua ini mulai membentuk aliansi, dan akhirnya berubah menjadi kepelahap jiwa meluncurkan serangan. Pertempuran saat itu mengejutkan, menangis hantu dan dewa, seluruh benua Tianwu terguncang olehnya, tetapi bahkan dengan kerjasama banyak kekuatan, pemakan jiwa masih berada di atas angin. Pemakan jiwa sangat jelas. Jelas sudah 100 tahun sejak dia menceritakan peristiwa tahun itu, tapi dia masih memiliki ingatan baru tentang pertempuran itu. Lalu mengapa masih mati? Xing Jue terus bertanya. Karena kekuatan super datang dari aliansi nanti, dan itu adalah pembangkit tenaga listrik yang bahkan benua ini tidak bisa melawan, kata pemakan jiwa lagi. Sangat kuat? Bukankah kamu mengatakan bahwa pemakan jiwa sudah menjadi yang terkuat? Setelah mendengar kata-kata pemakan jiwa, Xing Jue sedikit bingung. Itu benar, para pelahap jiwa seharusnya menjadi yang terkuat di benua ini, dan patriark dari para pelahap jiwa pada waktu itu sudah menjadi orang kuat nomor 1 di benua ini, tetapi orang kuat misterius itu memang menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan seluruh klan pemakan jiwa telah musnah, kata demones pemakan jiwa perlahan. Lalu bagaimana kamu bertahan hidup? Xing Jue bertanya. Perang tahun itu bukanlah sesuatu yang bisa kita ikuti sama sekali, dan budak kita bertanggung jawab untuk melindungi tuan muda klan dari klan pemakan jiwa. Namun, setelah klan pemakan jiwa dihancurkan, aliansi pasukan itu juga dimulai. Pencarian tuan muda, karena ada pengkhianat di tim kami, jadi sebagian besar tuan muda terbunuh. Dan saya hanyalah salah satu budak rumah yang lolos karena keberuntungan, karena kami bukan anggota klan Soul Eater, dan ada tanda kutukan di tubuh, yang perlu diselesaikan oleh anggota klan Soul Eater secara teratur, dan jika kutukan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang terbatas, maka tubuh secara otomatis akan menghilang. Jadi aliansi tidak mengejar kita lagi. Demon pemakan jiwa melanjutkan Said. Maksudmu jika segel kutukan tidak dilepaskan dalam waktu yang ditentukan, kamu akan mati. Tapi mengapa kamu bertahan sejauh ini? Xing Jue sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru bertanya. Ini? Pemakan jiwa tiba-tiba menjadi sedikit ketakutan, matanya juga mulai kabur, dan dia tidak secara otomatis mengubah cara menjawab untuk sementara waktu. Cepat katakan, melihat gadis iblis pemangsa jiwa itu ragu-ragu, Xing Jue tahu pasti ada semacam rahasia tersembunyi di dalamnya. Kembalilah ke tuannya, karena dalam perang pada saat itu,
saya memperoleh keterampilan perkampungan keluarga yang melahap jiwa. Meskipun kungfu semacam ini hanya bisa dipraktikkan oleh orang yang melahap jiwa, nyatanya, karena kita memiliki jejak jiwa dari orang-orang yang melahap jiwa di dalam tubuh kita, kita juga dapat mempraktikannya. Tetapi yang Anda lakukan adalah terus mengisi kembali kekuatan jiwa di tubuh Anda, tetapi tidak memurnikan kekuatan jiwa orang lain untuk meningkatkan kekuatanmu. Di bawah pertanyaan Xingjue, Soul Eater dengan cepat menjawab, jelas dia sangat takut pada Xingjue. Oh, jadi itu sebabnya. Latihan itu masih ada bersamamu. Xingjue tidak bisa membantu tetapi tergerak ketika dia mendengar latihan yang dapat memurnikan jiwa ini. Jika dia berlatih latihan ini, maka dengan kekuatan jiwa dari Soul Devourer miliknya sendiri, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Saya bertarung dengan dua tetua pavilion Yufeng saat itu, salah satu dari mereka merampas keterampilan saya, jadi saya harus berada di pavilion Yufeng itu sekarang. Gadis pemakan jiwa itu buru-buru menjawab. Oh, apa nama latihan itu? Xingjue merasa bahwa Soul Devourer seharusnya tidak berani membohonginya, dan kebetulan dia pergi ke pavilion Yufeng untuk berlatih. Jika latihan ini benar-benar ada di pavilion Yufeng selama Anda tahu seperti apa bentuknya, Anda secara alami akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Soul Eater Arc, jawab Soul Eater Demones lugas. Soul Eater Jue, aku pasti akan menemukanmu, gumam Xingjue pada dirinya sendiri, dan ada senyum penuh harap di wajahnya. Saat berbicara, langit sudah cerah, seberkas sinar matahari menyinari hutan, dan baru saja mengenai tubuh Soul Eater, dan tiba-tiba tubuh Soul pemakan mulai mengeluarkan semburan asap putih, dan meratap kesakitan. Melihat ini, Xingjue buru-buru menyeret Soul Eater ke area tanpa sinar matahari, dan setelah meninggalkan sinar matahari, raut kesakitan di wajah Soul Eater juga mulai melambat. Apakah kamu takut cahaya? Xingjue bertanya. Yah, tepatnya, aku takut sinar matahari dan sinar bulan di alam. Ini adalah kekuatan segel kutukan. Meskipun aku bisa bertahan hidup dengan menyerap kekuatan jiwa orang lain, aku masih dibatasi oleh segel kutukan. Karena ini, aku hanya bisa bersembunyi di gunung kematian ini, aku tidak berani keluar. Penyihir pemangsa jiwa berkata perlahan. Kamu bilang bahwa Soul Devourers bisa membantumu melepas segel kutukan, aku juga bisa. Tanya Xingjue. Ya, setelah mendengar kata-kata Xingjue, pemakan jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan kemudian menatap Xingjue dengan penuh harap. Bagaimana melakukannya? Xingjue bertanya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menghisap setetes darah tuannya, kata pemakan jiwa dengan sedikit cemas. Sepertinya dia takut Xingjue akan menolaknya. Ini sederhana. Xingjue tersenyum tipis, menggigit jarinya sendiri, lalu menyerahkannya ke bibir Soul Eater. Namun setelah melihat aksi Xingjue, Soul Devourer tidak buru-buru meminum darah yang perlahan mengalir dari tangan Xingjue, melainkan memandang Xingjue dengan sangat terharu. Cepat hisap, atau aku akan berdarah terlalu banyak, hehe. Xingjue tahu apa yang dipikirkan pemakan jiwa, dan berkata dengan bercanda. Terima kasih, Tuan. Setelah pemakan jiwa selesai berbicara dengan sopan, dia dengan lembut menempelkan bibir seksinya ke jari Xingjue, dan mulai menghisap dengan lembut. Penampilannya yang berperilaku baik hampir sama dengan yang barusan. Ini seperti dua orang yang berbeda. Bagaimana perasaanmu? Xingjue bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat penampilan imut dari Soul Devourer, dan tidak bisa menahan perasaan senang di hatinya. Tuan, saya ingin mencoba tubuh saya untuk melihat apakah itu normal, kata Soul Devourer perlahan setelah membalut jari Xingjue. Dan Xingjue sedikit mengangguk setuju. Jadi pelahap jiwa berjalan dengan hati-hati menuju sinar matahari yang jatuh di hutan dengan suasana hati yang bermasalah.
Tuan, saya kembali normal, akhirnya saya kembali normal. Berjalan di bawah matahari, pemakan jiwa melihat bahwa dia tidak terpengaruh-pengaruh apapun, dia tersenyum bahagia, dan tiba-tiba menari di bawah sinar matahari sambil bersemangat, dan penampilan itu sangat menarik. Xing Jue tidak berbicara, tetapi hanya duduk di samping dengan tenang mengagumi tarian indah dari Soul Eater. Karena dia dapat memahami kegembiraan Soul Eater saat ini, dia tidak meninggalkan pegunungan yang gelap ini selama 100 tahun, dan sekarang dia akhirnya bebas ya. Suasana hati seperti ini sama sekali tidak kalah dengan kegembiraan yang saya alami ketika saya berhasil memadatkan air bak dengan bantuan Feng Lao. Terima kasih Tuan. Setelah beberapa saat, Soul Eater Yao Yao terbangun dari kegembiraannya, lalu bergegas ke Xing Jue, berlutut di depan Xing Jue, dan berterima kasih padanya dengan rendah hati. Oke, jangan berlutut di setiap belokan di masa depan. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa saya memiliki perilaku sesat melecehkan wanita cantik. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya nama? Xing Jue bertanya dengan nada senyum. Tuan sebelumnya memanggilku Qianji, gadis pelahap jiwa itu buru-buru menjawab. Qianji? Nama ini kedengarannya tidak bagus. Kenapa aku tidak memanggilmu Xiao Qian mulai sekarang? Setelah merenung sejenak, Xing Jue berkata sambil tersenyum. Xiao Qian? Xiao Qian suka nama ini, si iblis pemakan jiwa menjawab dengan sangat cerdik. Tidak, bukan, itu bukan iblis pemakan jiwa. Dia seharusnya dipanggil Xiao Qian sekarang. Bab 18. Apakah ini petualangan? Xiao Qian, kirimkan saja ke sini. Aku akan menghubungimu di masa depan jika ada yang harus kulakukan. 10 mil jauhnya dari paviliun Yufeng, Xing Jue berdiri di depan sebuah dataran dan berkata kepada Xiao Qian yang mempesona di sampingnya. Sepanjang jalan, Xing Jue telah memberitahu Xiao Qian bahwa dia akan pergi ke paviliun Yufeng, dan karena identitas Xiao Qian, Xing Jue tidak berencana membawanya ke paviliun Yufeng, tetapi membiarkannya tinggal di paviliun Yufeng dekat Gunung Kematian. Datang dan temukan dia saat Anda membutuhkannya di masa depan. Ya Tuan. Xiao Qian berdiri di samping Xing Jue, seperti pelayan yang berperilaku baik. Xing Jue tersenyum ringan. Rasanya cukup menyenangkan memiliki wanita cantik setingkat Wuzun sebagai pelayan. Setelah menjelaskan semuanya, Xing Jue berjalan ke arah paviliun Yufeng, sementara Xiao Qian terus berjalan. Menatap Xing Jue yang perlahan pergi-pergi, dia tidak berbalik sampai dia melihat sosok tak terlihat itu. Paviliun Yufeng adalah sekte terbesar di Kekaisaran Yufeng, dan lingkup pengaruhnya juga sangat luas. Meskipun Xing Jue telah memasuki lingkup pengaruh paviliun Yufeng, masih perlu beberapa hari untuk mencapai paviliun Yufeng. Dalam beberapa hari terakhir, Xing Jue sering bertemu dengan beberapa anak pejabat yang pergi ke paviliun Yufeng untuk mendaftar, tetapi Xing Jue tidak ikut dengan mereka. Dibandingkan dengan orang asing, Xing Jue lebih suka menyendiri. Alasan mengapa saya bermitra dengan kelompok tentara bayaran sebelumnya adalah karena bahaya Gunung Kematian, tetapi dalam pengaruh paviliun Yufeng ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang berani membuat masalah. Paviliun Yufeng ini benar-benar aman. Setelah beberapa hari bergegas, Xing Jue akhirnya sampai di markas paviliun Yufeng, Gunung Fuyun. Sekilas, di antara pegunungan yang terus-menerus, ada puncak setinggi langit di mana-mana, dan air terjun setinggi ribuan kaki yang tak terhitung jumlahnya seperti naga raksasa yang jatuh dari langit, mengalir deras. Di bawah sinar matahari, pelangi yang indah menggantung di antara pegunungan yang sangat indah. Ditambah dengan awan halus yang mengapung di puncak gunung, rasanya seperti negeri dongeng. Sangat indah. Melihat pemandangan indah di depannya, Xing Jue tidak bisa menahan rasa terkejut di hatinya, dan berkata sambil menghela nafas. Ketika dia datang ke Gunung Fuyun, Xing Jue tidak pergi ke paviliun Yufeng untuk melapor langsung seperti orang lain, tetapi menemukan sebuah danau kecil di gunung, siap untuk bersenang-senang. Xing Jue melepas pakaiannya beberapa kali,
hanya mengenakan sepasang celana piyama putih, seperti ikan yang merindukan laut, melompat ke danau biru muda. Keren, kata Xing Jue bersemangat, merasakan kenyamanan dan kesenangan yang dibawa oleh air danau. Bersemangat, Xing Jue bahkan menyelam ke dalam danau, siap untuk bersenang-senang. Tetapi Xing Jue tidak tahu bahwa ada larangan di pavilion Yufeng, yaitu dilarang memasuki danau Gunung Fuyun, dan mereka yang melanggar perintah tersebut akan mati. Ketika dia sampai di dasar danau, Xing Jue menemukan bahwa ada arus bawah di dasar danau. Karena penasaran, Xing Jue mulai berenang di sepanjang arus bawah tersebut, dan akhirnya menemukan banyak jalan rahasia di dalam air. Aneh, mengapa ada begitu banyak jalan rahasia di dasar danau? Xing Jue berkata sedikit bingung, dan bahkan lebih penasaran memasukkan tangannya ke dalam jalan rahasia. Yang disebut rasa ingin tahu membunuh kucing itu, dan Xing Jue juga karena rasa ingin tahunya sendiri, tetapi membayar harga kebahagiaan. Wow! Xing Jue tidak pernah berpikir bahwa akan ada kekuatan isap yang begitu kuat di lorong rahasia ini, dan Xing Jue secara tidak sengaja dibawa ke dalam lorong rahasia. Dengan air danau yang mengalir sangat deras, di lorong rahasia yang kasar ini, dia terus-menerus bergerak ke arahnya. Menabrak ke depan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Xing Jue dilarikan keluar dari jalan rahasia oleh air danau yang deras. Yang mengejutkan Xing Jue adalah setelah sekian lama menjelajahi, dia baru saja kembali ke danau. Xing Jue sudah sangat hipoksia. Xing Jue tidak terlalu peduli saat ini, tetapi langsung berenang menuju danau. Tapi saat mendekati danau, tubuh seputih salju yang menggoda tiba-tiba menarik perhatian Xing Jue. Aku tidak bisa menahannya, Xing Jue membuka mulutnya, dan menuangkan air danau seteguk besar ke dalam perutnya. Ini adalah pertama kalinya Xing Jue melihat tubuh wanita sejak dia masih kecil, dan itu masih sangat cantik. Kegembiraan adalah omong kosong. Dan gerakan yang disebabkan oleh Xing Jue juga mengejutkan tubuh halus itu. Dengan gerakan sosoknya, dia menghilang dalam sekejap. UPS, saya ketahuan. Xing Jue tahu bahwa dia telah ditemukan, dan ingin segera melarikan diri. Lagi pula, hal-hal seperti itu tidak mudah dilihat. Keluar, gadisku, tapi saat Xing Jue hendak menyelam dengan gila-gilaan ke dasar air, kekuatan hisap yang kuat menguncinya dengan kuat, dan dia mulai menyedot Xing Jue ke permukaan air terus-menerus. Disertai dengan suara percikan, Xing Jue melesat keluar dari danau seperti naga yang berlayar keluar dari laut, tetapi pada saat berikutnya, dia jatuh dengan menyedihkan di pantai seperti anjing di dalam air. Xing Jue terlempar ke pantai, dan mulut besar danau itu menonjol olehnya, lalu dia perlahan mengangkat kepalanya. Tetapi ketika dia melihat danau di depannya, Xing Jue terkejut menemukan bahwa ini bukan danau yang baru saja dia lompati, karena danau di depanku ada di aula. Katakan, siapa kamu? Saat Xing Jue sedang menatap danau dengan bingung, sebuah suara menyenangkan seperti lonceng perak terdengar di belakang Xing Jue. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Xing Jue merasa tubuhnya membeku dalam sekejap, dan satu-satunya yang masih bergerak adalah jantungnya, dan pada saat ini jantungnya mulai berdetak kencang, kecepatannya sangat cepat sehingga bisa dijelaskan sebagai sangat cepat. Dan semua reaksi luar biasa ini karena ada seorang gadis cantik tiada tara berdiri di depan Xing Jue saat ini. Saya melihat gadis dengan rambut panjang coklat muda berserakan di pundaknya, sepasang mata besar berair di wajahnya yang lembut dengan biji melon, hidung kiong kecil, dan mulut merah muda yang sedikit menonjol, memberi orang perasaan halus dan murni. Selimut melilit tubuhnya, tetapi lekuk tubuhnya yang mempesona masih terlihat jelas. Kulit gadis muda yang belum dewasa itu seputih dan berkilau seperti salju, dan dia terus-menerus memancarkan aroma samar yang memabukkan. Wow, melihat gadis yang sangat cantik di depannya, mulut Xing Jue berubah menjadi bentuk O besar, dan sikap sopan sebelumnya benar-benar hilang. Apa yang kamu lihat? Aku menanyakan sesuatu padamu.
Melihat kulit Xing Jue, gadis itu berkata dengan sedikit tidak senang. "Ah, namaku Xing Jue, aku tidak tahu nama gadis itu." Xing Jue tidak peduli dengan kemampuan kuat gadis itu untuk menangkapnya saat ini, tetapi bertanya dengan gaya berani yang sangat konyol. "Om." Gadis itu mengangkat alisnya secara horizontal, dan paksaan yang sangat kuat menyebar, dan di bawah paksaan yang kuat ini, Xing Jue merasa bahwa gadis ini sebenarnya adalah tuan bela diri berpangkat tinggi, dan paksaannya yang kuat ini sebenarnya lebih kuat dari Xiao Qian. Memikirkan hukuman di sini, saya bahkan lebih terkejut. Karena kecepatan kultivasi Xing Jue terlalu abnormal, dan dibandingkan dengan gadis ini, dia bukan apa-apa. Hanya pada saat ini Xing Jue benar-benar mengerti apa artinya memiliki gunung di luar gunung dan orang di luar manusia. Sekarang izinkan saya mengajukan pertanyaan, dan Anda menjawabnya. Jangan bicara omong kosong. Gadis itu mengucapkan kata demi kata, tetapi meskipun dia tahu bahwa gadis itu marah, Xing Jue tetap menyukainya tidak peduli apa yang dilihatnya. Karena kekuatan gadis itu yang kuat, Xing Jue juga ganas mengangguk, kompromi. "Apakah kamu dari pavilion Yufeng? Dan bagaimana kamu datang ke sini?" tanya gadis itu. "Saya dari pavilion Yufeng, tapi saya belum memasuki pavilion. Saya mengambil jalan rahasia dari sebuah danau di Gunung Fuyun." "Oh, tidak, surat masuk saya ke pavilion masih ada di pantai." "Ada apa? Apa yang harus dilakukan?" Setelah mengatakan ini, Xing Jue tiba-tiba menjadi gugup. Karena dia menemukan bahwa ada banyak jalan rahasia di dasar danau, dan dia tidak dapat mengingat jalan rahasia mana yang baru saja dia tinggalkan. Dalam hal ini, hampir tidak mungkin untuk kembali ke danau sekarang, dan jika tidak ada surat masuk ke kabinet, artinya tidak bisa masuk ke pavilion Yufeng. Namun, melihat Xing Jue bingung, dia membuat gadis itu tersenyum, karena dia mungkin telah menebak asal-usul Xing Jue. Dia pasti pemuda yang terpana yang tidak mengerti apa-apa, dan kemudian melompat ke lemari penjaga untuk bertarung. "Salah satu mata formasi, itu sebabnya saya datang ke sini secara kebetulan. Aku mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apa yang baru saja kamu lihat?" Gadis itu bertanya lagi, tetapi di wajahnya yang polos, ada ekspresi gugup. "Apa yang kamu lihat?" "Aku tersedot oleh isapan yang kuat tepat setelah aku keluar dari air, dan kemudian aku melihatmu, dan kamu menginterogasiku seperti seorang tahanan." Xing Jue berpura-pura tidak bisa dijelaskan dengan sedikit keluhan, katanya acuh tak acuh. "Hei, tahukah kamu bahwa kamu telah menyebabkan malapetaka?" Gadis itu terhibur oleh wajah pahit Xing Jue, lalu berkata dengan tajam, "Bencana besar." Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Xing Jue bertanya dengan sedikit bingung. "Hehe, itu benar, danau semacam ini bukan danau sederhana, itu adalah mata formasi pelindung pavilion Yufeng kami. Kamu berani mandi dalam formasi, apakah menurutmu kamu telah menyebabkan bencana?" kata gadis itu dengan senyuman. Mendengar ini, Xing Jue tahu bahwa dia benar-benar menyebabkan bencana, dan mendengar kata-kata gadis itu, jelas bahwa dia juga dari pavilion Yufeng, dan dengan kekuatan gadis itu, dia pasti bukan murid biasa. Xing Jue juga mulai gelisah. "Namun, aku bisa membantumu." Melihat penampilan gugup Xing Jue, gadis itu berkata sambil tersenyum setelah hening sejenak. "Bantu aku." Xing Jue menjawab dengan terkejut setelah mendengar kata-kata gadis itu. "Itu benar, pertama-tama, selama aku tidak memberitahumu tentang masalah di matamu memasuki pavilion, tidak ada yang akan tahu." "Cantik, bagaimana dengan permintaannya?" Meskipun Xing Jue tidak mengerti mengapa gadis itu ingin membantunya, Xing Jue tahu bahwa pasti ada harga baginya untuk membantunya. Namun, dalam situasi saat ini, Xing Jue sepertinya tidak punya pilihan sama sekali, jadi Xing Jue bertanya dengan sangat bebas.
Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, gadis itu tidak langsung menjawab, tetapi perlahan membungkukkan tubuhnya yang lembut, menatap Xing Jue sebentar, lalu tersenyum nakal, lalu berkata sambil tersenyum, "Hehe, apakah kamu menginginkannya? Kamu jadilah pacarku." Bab 19 Paviliun Yu Feng. Apa katamu? Katakan lagi. Xing Jue tidak bisa mempercayai telinganya, dan buru-buru bertanya lagi. Aku berkata, aku ingin kamu menjadi pacarku, kata gadis itu sambil tersenyum. Ya Tuhan? Mungkinkah aku sedang bermimpi? Eksekusi akhirnya mengkonfirmasi kata-kata gadis itu, tetapi dia masih berpura-pura tidak percaya. Dia menepuk kepalanya dengan keras, dan terus berkata, jangan bangun, aku tidak ingin bangun dari mimpi yang begitu indah. Hei, jangan berpura-pura gila, izinkan aku mengingatkanmu dulu, sangat berbahaya menjadi pacarku. Gadis itu menepuk kepala Xing Jue dengan ringan dan berkata sambil tersenyum. Berbahaya? Jika kamu mati di bawah bunga peoni, kamu bisa menjadi hantu. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Xing Jue berdiri dengan garang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tampak tidak takut, tetapi tubuh telanjangnya hanya mengenakan pakaian yang memalukan. Bentuk sepasang celana piyama putih terlihat sangat celaka. Tidak, jika aku bisa menjadi pacarmu, aku tidak takut bahaya apapun. Tapi saat dia mengucapkan kata-kata itu, Xing Jue juga menemukan beberapa kata yang tidak pantas, dan segera mengubah kata-katanya. Kurang lebih seperti ini. Melihat penampilan Xing Jue, gadis itu tersenyum puas. Kamu tunggu di sini untuk pertemuanku, jangan lari, atau kamu akan tertangkap. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, kata gadis itu kepada Xing Jue, lalu berbalik dan berjalan ke sebuah ruangan di aula tanpa menunggu Xing Ju berbicara. Ketika gadis itu keluar lagi, dia sudah mengenakan gaun merah muda yang indah, dan setelah mengenakan gaun itu, gadis itu terlihat semakin menawan seperti peri di dunia peri. Tunggu aku kembali. Setelah gadis itu keluar, dia hanya mengucapkan kata Xing Jue, dan langsung berjalan keluar aula. Wow, tidak mudah di sini. Setelah gadis itu pergi, Xing Jue terkejut menemukan aula ini sangat indah dan sangat besar. Adapun seberapa besar itu, seberapa besar aula yang bisa muat di danau kecil? Melihat aula mewah di depannya, Xing Jue tidak bisa tidak mengagumi identitas gadis itu. Menurut gadis itu, mendekati mata formasi penjaga seharusnya dilarang, tetapi gadis ini berani mandi di sini, yang mana menjelaskan semuanya. Namun, Xing Jue tidak terlalu banyak menebak identitas gadis ini terlalu aneh, seperti misteri yang tidak bisa dipahami, jadi Xing Jue tidak memikirkannya sama sekali, tetapi melompat ke danau dan menikmatinya. Berdiri sepenuhnya. Hei, kamu benar-benar tahu bagaimana menikmatinya. Saat Xing Jue sedang berenang dengan santai di air, suara menyenangkan gadis itu terdengar lagi. Hei, istri, apakah kamu kembali? Setelah Xing Jue melihat gadis itu kembali, dia bergegas ke pantai dan berkata sambil tersenyum. Melihatnya, dia tampak seperti gadis cantik yang menakjubkan di depannya. Itu benar-benar miliknya. Istri saya rata-rata. Brengsek, istri siapa yang kamu panggil? Namun, setelah mendengar kata-kata Xing Jue, gadis itu mengangkat alisnya dan berteriak dengan tidak senang. Bukankah kamu ingin aku menjadi pacarmu? Xing Jue merentangkan tangannya dan berkata berpura-pura tidak bersalah. HMPH, memang benar menjadi pacarku, tapi kamu tidak boleh memanggilku istri. Gadis itu mengangkat alisnya dan berteriak. Melihat gadis itu marah, Xing Jue segera memberi isyarat kompromi. Saya berpikir sendiri, ini hanya seorang putri biadab. Melihat Xing Jue berkompromi, gadis itu mengeluarkan sepotong pakaian dari belakang, melemparkannya ke Xing Jue, dan berkata, pakai, jangan menjuntai di depanku seperti ini.
Cih, apa menurutmu aku akan menyukai penampilan ini? Setelah mengeluh dengan suara yang hanya bisa didengarnya, Xing Jue buru-buru mengenakan pakaiannya. Tidak, ini surat dari paviliun luar. Kamu bisa mengambil surat itu dan melapor untuk bertugas. Setelah Xing Jue berpakaian, gadis itu mengeluarkan surat biru dan menyerahkannya kepada Xing Jue dan berkata, "Mengapa surat masuk paviliun dari paviliun luar? Yang saya hilangkan adalah surat masuk paviliun." Xing Jue melihat surat biru di tangannya, meringkuk bibirnya dan berkata, "Apa? Kamu tidak menginginkannya? Kamu tidak menginginkannya kembali?" Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, gadis itu mengulurkan tangan kecilnya yang lembut dan berkata dengan tidak senang. "Ya, aku tidak mengatakan tidak," jawab Xing Jue dengan tergesa-gesa. "Oke, kamu bisa bolak-balik kemanapun kamu berasal. Namamu Xing Jue, kan? Aku akan mencarimu di masa depan." Melihat Xing Jue menerima suratnya, gadis itu melambaikan tangannya dan berkata, menunjukkan untuk mengantar para tamu. "Kamu tidak akan membiarkanku berkeliaran melalui jalan rahasia di dasar danau, kan?" Xing Jue berkata dengan mulut terbuka lebar ketika gadis itu mengusirnya. "Jika kamu tidak ingin hidup lagi, kamu bisa keluar melalui gerbang aula ini." Gadis itu menunjuk ke gerbang aula utama dan menatap Xing Jue dengan tatapan kosong, lalu berkata dengan tidak senang, "Hei, baiklah, agar tidak membuatmu menjadi janda, lebih baik aku melewati jalan rahasia, hehe," kata Xing Jue sambil menyeringai, lalu melompat ke danau dan berenang menuju dasar danau di kecepatan tertinggi. "Kamu ya?" Ketika gadis itu mendengar bahwa kata-kata Xing Jue salah, Xing Jue telah menyelam ke dasar danau, dan gadis itu menghentakkan kakinya ke tanah dengan marah. Juga sangat lucu. Di pegunungan Fuyun, ada danau kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan di permukaan danau yang jauh dari paviliun Yufeng, riak kecil terus menyebar. Setelah beberapa saat, sepasang hitam pekat setelah melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar danau, seorang pemuda buru-buru berenang ke pantai, lalu berlari ke kejauhan, dan pemuda yang tampak malu ini adalah Xing Jue. "Sialan, sial menyerap surat penerimaan paviliun setelah mandi," kata Xing Jue mengutuk di jalan pegunungan menuju paviliun Yufeng. Setelah berjalan keluar dari danau, Xing Jue juga memiliki ide keberuntungan dan menemukan beberapa danau sebelum dia ingin mendapatkan kembali surat pavilionnya, tetapi Gunung Fuyun ini terlalu besar, dan dia mengalami beberapa kekecewaan. Setelah itu, Xing Jue akhirnya memutuskan untuk menyerah. Jadi dia berjalan tanpa daya di jalan pegunungan menuju paviliun Yufeng. Tapi gadis itu sangat cantik. "Hei, aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Aku tidak peduli. Lebih baik aku mendaftar dulu." Xing Jue Bian merasa sedikit tidak nyaman karena dia membantu dirinya sendiri keluar dari tidak ada tempat. Setelah beberapa jam bergegas, Xing Jue akhirnya tiba di depan paviliun Yufeng. Dan paviliun Yufeng yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya terlihat oleh Xing Jue. Melihat bangunan megah di depannya, Xing Jue mau tidak mau mengagumi kemegahan paviliun Yufeng. Di puncak pegunungan yang begitu curam, dapat dibangun kompleks istana yang begitu mewah, yang cukup untuk membuktikan kekuatan paviliun Yufeng. "Paviliun Yufeng, ini aku Xing Jue." Xing Jue berteriak dengan bebas, terlepas dari tatapan orang lain, dan kemudian, di bawah pandangan menghina semua orang, dia berjalan menuju paviliun Yufeng, yang tingginya puluhan kaki, dan jalan utama masuk pergi. Bab 20 Perampokan? Anti perampokan! Nama, jenis kelamin, usia, di depan konter kantor laporan paviliun asing paviliun Yufeng, seorang lelaki tua berkacamata baca, memegang pena dan kertas di tangannya, berkata setelah melihat kalimat itu. "Xing Jue, laki-laki, 16, Xing Jue meniru nada bicara lelaki tua itu, tetapi menjawab dengan senyuman di wajahnya, tetapi dia mengutuk dalam hati, "Apakah kamu buta? Tidak bisa membedakan jenis kelamin?"
Pakai jubahnya, pegang surat ini, dan berbarislah di sana. Mendengar bahwa Xing Jue meniru nadanya, lelaki tua itu sedikit tidak senang, tetapi ketika dia melihat wajah tersenyum lucu Xing Jue, dia tidak mau menjadi marah, dan segera setelah melirik Xing Jue, dia melemparkan surat masuk paviliun Xing Jue dan jubah biru di depan konter. Setelah Xing Jue selesai berganti ke jubah biru, dia mengambil surat itu dan datang ke tempat yang disebutkan lelaki tua itu. Dia melihat puluhan murid berjubah biru berdiri rapi di sebuah kotak kecil. Ada podium kecil di alun-alun itu, tapi saat ini podiumnya kosong, dan setelah Xing Jue merapikan jubahnya, itu juga termasuk di dalamnya. Setelah sekitar setengah jam, setelah matahari yang sejuk, seorang lelaki tua berjubah biru datang ke podium, tetapi gaya jubah lelaki tua ini sedikit berbeda dengan yang dikenakan oleh Xing Jue dan yang lainnya. Sekte mengenakan pakaian yang sama. Jelas, dia juga harus menjadi sesepuh paviliun Yufeng. Pertama-tama, saya mewakili paviliun Yufeng. Selamat datang untuk Anda, kata lelaki tua itu dengan nada tinggi, lalu mengucapkan banyak kata yang bermakna, tapi kata-kata inilah yang membuat Xing Jue mengantuk. Entah berapa lama sebelum nyanyian yang seperti melafalkan dengan keras diakhiri dengan tepuk tangan semua murid. Setelah itu, Xing Jue dan pendatang baru mereka diatur untuk menetap di daerah pemukiman para murid paviliun luar. Xing Jue bahkan lebih beruntung dialokasikan satu kamar dengan ukuran 10 meter persegi. Omong-omong, Xing Jue harus membuat beberapa kesimpulan tentang kondisi kehidupan para murid dari paviliun luar meskipun bangunan paviliun Yufeng bisa dikatakan megah dan indah, megah. Tapi ruang tamu murid paviliun luar mereka masih memprihatinkan. Membuka jendela, melihat para murid dari periode yang sama yang baru saja pindah di bawah loteng, hanya ada satu kesimpulan di benak saya, yaitu tempat ini hanyalah sebuah kota kumuh. Menatap ke istana megah dan mewah tidak jauh di bawah langit malam, Xing Ruo diam-diam mengerang, jika dia tidak kehilangan surat paviliun untuk bergabung dengan paviliun, mungkin itu harus menjadi tempat tinggalnya. Hei, disertai desahan tak berdaya, Xing Jue menutup jendela dan pintu, berbaring di tempat tidur memikirkan urusan hari ini, karena hanya kejadian itu yang bisa membuat Xing Jue merasa lebih seimbang. Jadi sekitar setengah minggu berlalu berjam-jam kemudian, dengan pingsan tersenyum di sudut mulut Xing Jue, dia jatuh ke alam mimpi yang indah itu. Waktu berlalu, siang dan malam berganti, dan setelah beberapa jam, cahaya redup mulai bersinar di timur langit yang diselimuti kegelapan, dan hari baru akan datang. Paviliun Yufeng di pagi hari dapat digambarkan sangat hidup. Tidak termasuk murid dari paviliun utama dan paviliun luar di mana Xing Jue berada sendirian memiliki puluhan ribu murid. Konsep macam apa ini? Dengan kata lain, paviliun Yufeng ini hanyalah sebuah kota super besar. Dong dong dong. Sial, siapa ini? Kamu tidak tidur di pagi hari, apa yang kamu lakukan? Xing Jue, yang tenggelam dalam mimpi, terbangun oleh ketukan tiba-tiba di pintu, dan membuka pintu dengan marah, lalu berteriak keras. Baiklah, hari ini adalah hari bagi murid baru untuk mengumpulkan poin mereka. Jika kamu tidak pergi, kamu akan terlambat. Di depan Xing Jue, seorang pemuda berkacamata berkata dengan malu-malu kepada Xing Jue. Takut. Maafkan aku, maafkan aku. Setelah mendengar kata-kata pemuda di depannya, Xing Jue tiba-tiba menyadari bahwa hari ini adalah hari untuk mengumpulkan poin. Jadi saya segera meminta maaf. Poin setara dengan kupon makanan di paviliun Yufeng, Anda perlu mengeluarkan poin untuk membeli seni bela diri, latihan, dan bahkan makanan, jadi poin ini sangat penting bagi para murid paviliun Yufeng. Paviliun pertukaran poin dapat dikatakan sebagai tempat paling ramai di paviliun luar paviliun Yufeng, karena sebagai murid paviliun luar, selain menerima 300 poin setiap bulan di sini, Anda juga dapat memperoleh poin yang sesuai dengan melakukan tugas. Jadi tidak hanya murid baru, tetapi juga banyak murid lama akan datang ke sini untuk bertukar poin.
Apakah ini kartu poinnya? Xing Jue berkata dengan takjub ketika dia melihat kartu transparan seperti kristal di tangannya di luar pintu paviliun pertukaran poin, dan kata 300 dicetak pada kartu poin Xing Jue. Artinya, ada 300 poin di kartu poin Xing Jue. Setelah meletakkan kartu poin, Xing Jue langsung berjalan menuju kafetaria. Tidak peduli itu kultivasi atau sihir, itu hanya bisa dilakukan dengan alasan mengisi perutnya. Bukankah itu 4 mata? Ketika Xing Jue sedang menuju kafetaria, Lei Dian bergegas pergi, tetapi sosok yang dikenalnya menarik perhatian Xing Jue. Ada sekitar 6 murid paviliun luar, dan seorang pemuda kurus di antara mereka. 6 adalah bocah bermata 4 yang membangunkan Xing Jue pagi ini. Hei, Xian, ayo makan bersama. Xing Jue tersenyum dan berteriak pada Xian di kerumunan. Xing Jue. 4 mata mendongak dan melihat Xing Jue, dan berkata dengan heran. Apakah anak ini temanmu? Di antara 6 orang, seorang murid tinggi dan kurus dengan bekas luka pisau di wajahnya memandang Xing Jue dengan seringai, dan bertanya dengan 4 mata, tidak, aku. Tidak kenal dia, Four Ace buru-buru menjawab, dan kemudian mulai mengedipkan mata pada Xing Jue, menyuruh Xing Jue untuk segera pergi. Dan mengapa Xing Jue tidak dapat melihat situasinya dengan jelas, keempat mata ini pasti bermasalah. Hei, apa yang kamu lakukan? Xing Jue tidak hanya tidak pergi, tetapi dia bergerak mendekat dan berkata setelah melirik murid yang tinggi dan kurus itu. Bukan apa-apa, itu hanya biaya perlindungan dari pendatang baru, kamu belum membayarnya. Murid jangkung dan kurus itu berkata dengan jahat setelah melihat Xing Jue. Karena Xing Jue dengan sengaja menekan auranya, murid kurus dan tinggi itu melihat bahwa Xing Jue hanyalah seorang seniman bela diri pemula. Oh, apakah kamu tidak takut aku akan melaporkanmu? Xing Jue tidak tahu apa yang terjadi sampai dia mendengar apa yang dikatakan murid tinggi dan kurus itu. Bajingan ini sebenarnya merampok. Hahaha, laporkan? Maka seseorang harus mengurusnya. Murid kurus dan tinggi itu tiba-tiba tertawa, seolah mendengar lelucon yang sangat lucu. Dan para murid di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak. Oh, jadi tidak ada yang peduli, kan? Kalau begitu mudah ditangani. Melihat ekspresi semua orang, Xing Jue juga berkata sambil tersenyum. Saya juga memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang aturan tak terucapkan dari paviliun Yufeng di hati saya. Nak, kamu cukup menarik, jadi bagaimana? Serahkan 200 poin, dan aku akan membiarkanmu pergi hari ini, kata murid kurus dan tinggi itu sambil tersenyum. 4 mata. Apakah Anda memberi mereka semua poin Anda? Xing Jue mengabaikan murid kurus dan tinggi itu, tetapi melihat ke 4 mata, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa hanya ada 0 yang tersisa di kartu skor di tangan 4 mata. Xian tidak berbicara, tetapi sedikit mengangguk setelah hening sejenak. Tapi tindakan ini benar-benar membangkitkan ketidakpuasan murid kurus dan tinggi itu. Dia meninju 4 mata dengan keras di perut bagian bawah, dan 4 mata meringkuk di tanah kesakitan, tetapi mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Sialan, kepada siapa kamu memberikan poinmu? Katakan lagi, murid kurus dan tinggi itu bertanya dengan kejam. Tidak ada yang memberikannya kepadaku, aku membelanjakannya sendiri, jawab si mata 4 buru-buru. Lihat, dia adalah panutan yang baik, kamu harus belajar darinya. Murid kurus dan tinggi itu berbalik dan berkata kepada Xing Jue. PFFT. Tapi sebelum dia selesai berbicara, tinju berat Xing Jue sudah mendarat di wajahnya yang jelek. Hanya dengan satu pukulan, pria jangkung dan kurus itu menyemburkan seteguk darah dan mencabut 3 gigi depannya. Setelah itu, dia jatuh dengan keras ke tanah dan pingsan. Kamu pengadilan kematian sialan, melihat saudaranya dipukuli,
seorang murid yang sedikit gemuk di sebelahnya ingin menyerang Xing Jue. Adalah pukulan sederhana dan rapi lainnya, dan murid ini jatuh ke tanah seperti murid kurus dan tinggi sebelumnya. Adapun beberapa orang yang tersisa, mereka berdiri di sana dan memandang Xing Jue dengan sedikit ketakutan. Anda harus tahu bahwa kedua murid itu sama-sama seniman bela diri tingkat menengah, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Xing Jue. Mereka adalah bahkan lebih takut untuk bergerak. Masing-masing dari kalian memberi 4 mata 200 poin, jika tidak, kalian akan berakhir seperti mereka. Xing Jue menurunkan tubuhnya dan mengeluarkan 2 kartu poin dari lengan kedua pria itu. Salah satunya mengatakan 1.200, dan yang lainnya mengatakan 2.000. Setelah Xing Jue mengambil kartu poinnya dan menggeseknya dengan ringan, kedua kartu poin semuanya menjadi 0, sedangkan kartu poin Xing Jue menjadi 3.500. Dan para murid dari pelataran luar itu buru-buru mengeluarkan kartu poin mereka, menggesekkan 200 poin ke dalam kartu dengan masing-masing 4 mata, dan kemudian dengan tergesa-gesa membawa kedua murid yang pingsan itu pergi. Saya berpikir sendiri, kali ini saya benar-benar kehilangan kekayaan saya. Xing Jue, apakah kamu seorang junior martial sect? Four-Ace memandang Xing Jue dengan tak percaya dan berkata. Karena Xing Jue menggunakan jiwanya untuk menekan auranya, Xian selalu mengira bahwa dia hanyalah seorang seniman bela diri pemula. Tapi setelah melihat serangan Xing Jue, Xian benar-benar berubah pikiran. Dia bisa dengan mudah merobohkan 2 seniman bela diri tingkat menengah tanpa menggunakan sedikit pun semangat bela diri. Jangan memandang Xian sebagai pengecut, tapi dia juga sangat berbakat dalam kultivasi. Hei, aku berkata 4 mata, setidaknya kamu juga seorang seniman bela diri menengah. Mengapa kamu memberi mereka poin dengan patuh? Ada yang salah dengan kepribadianmu. Xing Jue meletakkan kartu poin di tangannya. Xing Jue tersenyum berkata ke 4 mata. Yah, aku akan mengubahnya di masa depan. Itu? Xing Jue, biarkan aku mentraktirmu sesuatu. Tidak, poin-poin ini awalnya milikmu. Dengan 4 mata memegang kartu poin dengan 1.200 tertulis di atasnya, dia berkata sedikit malu. Ini milikmu di tanganmu, ayo pergi, aku mengundangmu. Xing Jue menepuk bahu Xian, dia menoleh dan berjalan menuju kafetaria, dan Xian juga buru-buru mengikuti. Wuzong dasar, tampaknya ada seorang pria dengan kekuatan yang baik di antara kelompok murid ini. Itu pesaing lain, itu harus diberantas sesegera mungkin. Itu tidak perlu. Dia melukai bawahan Zhao Wang. Dengan karakter Zhao Wang, dia pasti akan menyerang. Setelah Xing Jue dan Xian pergi, 2 sosok perlahan berjalan keluar dari sisi jalan. Dan keduanya sebenarnya berada di level dasar Wuzong. Dan chapter 20 pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.